Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1481, Menghitung Barang Rampasan. Berita tentang cederanya harus dirahasiakan. Jika tidak, pasukan yang ditekan oleh Hall of Souls pasti akan datang untuk membalas dendam. Alasan mengapa Hall of Souls mampu menekan banyak faksi, dan bahkan mengendalikan beberapa faksi besar, adalah karena jumlah ahli alam Star Aperture dan alam Creation di sekte tersebut lebih besar daripada sebagian besar pasukan tingkat tinggi. Hall of Souls bahkan dapat menyaingi 3 hingga 5 pasukan tingkat menengah yang digabungkan. Namun, sekarang setelah sebagian besar ahli telah direkrut, saat berita bahwa Hun Tian terluka menyebar, sangat mungkin markas besar akan diserang. Ketika keluarga naga surgawi merekrut mereka saat itu adalah dengan unjuk kekuatan. 10 ahli alam Star Aperture dan 1 ahli alam Sealet Gate datang secara pribadi, jadi bagaimana Hall of Souls bisa menolak mereka? Sejumlah besar ahli dipindahkan, menyebabkan kendali dan pengaruh Hall of Souls atas faksi lain secara bertahap melemah selama 10 tahun terakhir. Akibatnya, keluarga Beigong tidak lagi mudah diintimidasi oleh Aula Jiwa. Terlepas dari tingkatan sekte atau keluarga di benua Lingwu, mereka harus bergantung pada ahli-ahli terbaik mereka untuk mengendalikan wilayah mereka sendiri dan menekan yang lain. Bahkan jika dia dapat memberitahu kepala Aula dan para tetua yang sedang melawan musuh di wilayah iblis untuk kembali jika terjadi krisis, itu masih akan memakan waktu. Ketika mereka kembali, mereka dapat membersihkan musuh-musuh mereka. Namun, semua harta karun di markas besar akan dikosongkan, dan Hun Tian dan 50 penjaga alam integrasi Dao mungkin akan binasa. Oleh karena itu, berita tentang Hun Tian yang terluka sama sekali tidak dapat diungkapkan. Kami mengerti. Apakah kami perlu memberitahu paviliun harta karun surgawi? Tanya penjaga yang paling kuat. Dia adalah komandan para penjaga dan ahli alam integrasi Dao tingkat 9. Kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari ahli alam penciptaan tingkat kedua dan sekuat tetua agung kelima keluarga Beigong. Dia tahu betapa pentingnya situasi ini, musuh dari zaman kuno telah muncul kembali, dan tetua kelima terluka parah. Pada saat kritis seperti itu, bahkan jika Hall Master dan yang lainnya bergegas kembali, itu akan memakan waktu sebulan. Kemungkinan bulan berikutnya akan menjadi periode tersulit bagi Hall of Souls. Beritahu mereka, beritahu paviliun harta karun surga bahwa Ye Chen mengingini harta Hall of Souls dan Saintes. Dia tidak tahu malu. Beritahu mereka bahwa dia telah memnya dan karena itu, Saintes telah memerintahkan hadiah untuk nyawa Ye Chen, dengan hadiah berupa artefak ruang waktu. Hun Tian menemukan alasan yang lebih baik untuk memburu Ye Chen, meskipun dia harus meminta maaf kepada Saintes nanti, yang merupakan putri kelima Hall Master. Dia berusia 18 tahun dan sekarang menjadi ahli alam Raja Surgawi tingkat ketiga, yang membuatnya masuk akal bahwa Ye Chen telah melakukan prestasi seperti itu. Juga, kirim 5 penjaga dan berpura-pura memburu Ye Chen. Jika kita ingin membunuh Ye Chen, saya khawatir seorang ahli alam penciptaan harus mengambil tindakan. Mata Hun Tian berkilat saat dia merenung sejenak sebelum berkata, saya akan memberitahu keluarga Ling Hu untuk bergerak. Anda akan bekerja sama dengan mereka, tentu saja, hadiahnya juga akan menggoda beberapa orang tua. Mungkin beberapa orang tua alam integrasi Dao itu akan berkumpul dan membunuh Ye Chen. Namun, hadiahnya sepertinya tidak cukup untuk menyingkirkan Ye Chen. Bagaimanapun, dia punya 2 rencana. Kami akan patuh. Baik, Tuan, segera, 5 penjaga alam integrasi Dao tahap akhir melangkah maju dan terbang ke kejauhan. Mereka bergegas ke wilayah barat untuk mengejar Ye Chen. Di wilayah barat, di kota besar di bawah yurisdiksi klan Beigong, Ye Chen menyewa halaman independen dan mendirikan formasi di sekitarnya. Dia kemudian mulai menghitung rampasan perang dan memilih barang-barang yang berguna untuk mengobati luka-lukanya. Dia mengeluarkan lusinan cincin penyimpanan dan berkata dengan menyesal, sayang sekali aku tidak punya artefak tipe istana jadi aku tidak perlu membuang semuanya ke makam samsara. Setelah perhitungan, ada 50 cincin penyimpanan kelas atas dan sekitar 30.000 cincin penyimpanan kelas bawah. Lebih dari 30.000 cincin penyimpanan. Sekarang, semua cincin penyimpanan para ahli dari cabang ketujuh Aula Jiwa ada di tangannya. Ye Chen menghabiskan sepanjang hari mengkategorikan rampasan perangnya. Harus dikatakan bahwa dia sangat kaya sekarang. Bahkan gabungan kekuatan dari 20 hingga 30 sekte tingkat rendah di tanah semesta tidak dapat dibandingkan dengan kekayaannya.
80.000 artefak spiritual dan 30.000 artefak abadi atau lebih. Itu adalah pertama kalinya Ye Chen melihat begitu banyak artefak. Tampaknya manfaat dari pemusnahan cabang ketujuh sangat besar. Ada sekitar 4.300 artefak tingkat Raja Surgawi dan 190 artefak tingkat kekacauan primordial. Dari 17 artefak tingkat integrasi Dao, 3 telah dihancurkan oleh Xiao Yao selama pertempuran. Namun, ada juga 2 artefak ruang waktu. Ye Chen sangat gembira karena memiliki panen yang melimpah. Jika dia tidak menggunakan petir surgawi untuk membunuh semua ahli ras jiwa, panennya akan berlipat ganda. Petir merah darah itu setara dengan serangan ahli alam aperture bintang. Bahkan jika itu tersebar, itu telah menghancurkan ratusan artefak tingkat Raja Surgawi dan tingkat kekacauan primordial. Begitu banyak. Jika aku menggunakan ledakan 1000 artefak, aku dapat menghancurkan markas besar faksi tingkat menengah. Tentu saja, tidak banyak ahli alam integrasi Dao yang akan mati karena ledakan itu. Namun, mereka yang berada di bawah alam integrasi Dao akan dimusnahkan. Ye Chen kemudian menghitung jumlah pil, dan seterusnya. Ada pil yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai tingkatan, dan bahkan ribuan botol saripati darah binatang iblis, serta ramuan spiritual. Itu sudah cukup baginya untuk memurnikan banyak pil obat. Selain itu, ada 15 artefak khusus yang berisi serangan ahli alam penciptaan. Aku menjadi kaya setelah satu pertempuran. Bahkan jika selusin ahli alam integrasi Dao mengejarku, aku masih bisa mengatasinya. Ye Chen mendecak lidahnya dengan puas. Dia kaya kali ini. Bahkan ahli alam integrasi Dao akan terluka jika dia melemparkan ratusan artefak Raja Surgawi ke arah mereka dan meledakkannya. Selain itu, ada 2 artefak ruang waktu. Murid, haruskah kita tetap memurnikan mayat-mayat ini menjadi penjaga boneka? Hati Lan Suewe bergetar hebat saat dia melihat Ye Chen menghitung harta karunnya. Dia melihat tumpukan mayat di makam samsara dan bahan pemurnian di tanah. Jelas bukan ide yang buruk untuk memurnikan pasukan penjaga boneka. Kami pasti akan melakukannya. Biarkan aku menghitung. Ye Chen menghitung dengan hati-hati. Tidak ada mayat alam semi surgawi, karena mereka telah dikuburkan saat itu ketika Penatua King Jian telah membantai sebagian besar dari mereka. Mereka yang telah melawan Ye Chen semuanya hancur berkeping-keping berkat petir surgawi, tanpa ada mayat yang tersisa untuk dibicarakan. Namun, ada mayat sekitar 1.500 ahli alam Raja Surgawi, sekitar 70 ahli alam kekacauan purba, dan 4 ahli alam integrasi Dao. Tuan, tolong bantu saya menyempurnakan pelindung boneka. Teknik Buddha juga harus memiliki metode untuk menyempurnakan pelindung boneka, kan? Setelah kita selesai menyempurnakan pelindung boneka ini, saya akan maju ke alam kekacauan purba dan menghancurkan klan roh darah. Meskipun begitu, Jilin belum bangun. Saya tidak tahu bagaimana atau mengapa dia datang ke benua Lingwu. Apa yang terjadi sebelum ini? Sekitar 70 ahli alam primordial chaos, dan 4 ahli alam Dao integration. Guru, tolong bantu saya menyempurnakan pelindung boneka. Teknik Buddha juga harus memiliki metode untuk menyempurnakan pelindung boneka, kan? Setelah kita selesai menyempurnakan pelindung boneka ini, saya akan maju ke alam primordial chaos dan menghancurkan klan roh darah. Meskipun begitu, Jilin belum bangun. Saya tidak tahu bagaimana atau mengapa dia datang ke benua Lingwu. Apa yang terjadi sebelum ini? Sekitar 70 ahli alam primordial chaos, dan 4 ahli alam Dao integration. Guru, tolong bantu saya menyempurnakan pelindung boneka. Teknik Buddha juga harus memiliki metode untuk menyempurnakan pelindung boneka, kan? Setelah kita selesai menyempurnakan pelindung boneka ini, saya akan maju ke alam primordial chaos dan menghancurkan klan roh darah. Meskipun begitu, Jilin belum bangun. Saya tidak tahu bagaimana atau mengapa dia datang ke benua Lingwu. Apa yang terjadi sebelum ini? Bab 1482, Pilih dan Pilih. Ye Chen melirik Jilin, yang masih pingsan. Wajahnya sekarang kemerahan dan kemerahan, tetapi meskipun racun jiwa telah disembuhkan, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan sadar kembali. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Ye Chen sekarang adalah menunggu dengan sabar. Pada saat yang sama, dia harus memikirkan tindakan selanjutnya. Istana Roh Abadi, klan roh darah, dan aula jiwa semuanya adalah musuh yang merepotkan. Untungnya, panennya baru-baru ini luar biasa, dan begitu dia berhasil memurnikan cukup banyak penjaga boneka, dia akan memiliki kekuatan yang setara dengan kekuatan sekte yang dimilikinya. Tuan,
Kalian dapat menggunakan artefak tingkat integrasi Dao dan artefak ruang waktu. Namun, jika aku menghadapi bahaya, aku akan menggunakan beberapa di antaranya untuk meledakkan dan menghancurkan musuhku. Ledakan 1000 artefak adalah serangan terkuat yang bisa dilepaskan Ye Chen saat ini. Selama dia memiliki cukup artefak, dia bisa meledakkan apa saja. Tentu saja, jika gurunya membutuhkan artefak ini, Ye Chen tidak akan ragu untuk memberikan artefak itu kepada mereka. Dia tahu bahwa tanpa mereka, dia tidak akan selamat dari pertempuran melawan naga jiwa semesta atau ras jiwa. Murid, semua artefak ini milikmu. Kami sudah sangat senang bahwa kamu akan meminjamkannya kepada kami. Gurunya menatapnya dengan penuh persetujuan di mata mereka. Benar sekali. Jiu Wu tersenyum dan berkata, saat itu, kami harus menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mendapatkan satu artefak tingkat integrasi Dao, bahkan dari Chen Anping itu. Meskipun dia pada dasarnya memproduksinya secara massal, ketika dia menjualnya kepada kami, dia meminta harga yang selangit. Sebagai perbandingan, metodemu untuk mendapatkan artefak jauh lebih cepat dan lebih efektif. Ye Chen mungkin adalah orang yang memperoleh artefak tingkat integrasi Dao dan artefak ruang waktu terbanyak dalam beberapa ribu tahun terakhir di Pegunungan Kunlun. Saat itu, Zumi menutupi wajahnya dan mendesah. Dia menggelengkan kepalanya dan melihat ke timur. Dia melirik batu nisan dan mendesah. Dahulu kala, aku adalah ahli alam penciptaan tingkat 9. Aku ingin menemukan senjata ruang waktu untuk menerobos. Aku menghabiskan 2000 tahun mencoba, tetapi sia-sia. Sayangnya, Chen Anping tidak dapat memurnikan artefak ruang waktu. Kalau tidak, Pegunungan Kunlun akan menghasilkan lebih dari 10 ahli alam penciptaan, dan kita akan mampu mengusir klan roh darah. Saat itu, jika mereka ingin mendapatkan artefak ruang waktu, hanya ada dua cara. Yang pertama adalah bergabung dengan keluarga atau sekte besar dan menjadi pion. Hanya dengan menghabiskan ribuan tahun mengumpulkan kontribusi dan sangat setia pada faksi itu, seseorang dapat diberi hadiah artefak ruang waktu untuk membuat terobosan. Lebih jauh lagi, faksi yang mampu merekrut ahli alam integrasi Dao dengan artefak ruang waktu sebagai hadiah kemungkinan besar adalah sekte atau keluarga tingkat tinggi. Cara kedua adalah dengan pergi ke beberapa zona berbahaya atau daerah terpencil untuk bertarung, di mana seseorang mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan artefak ruang waktu. Namun, peluang untuk mati di sana lebih dari 70%. Bagaimana dengan merebutnya dari orang lain? Setiap orang yang memiliki artefak ruang waktu hampir selalu berafiliasi dengan suatu sekte. Mencoba mencurinya tidak diragukan lagi sama saja dengan mencari kematian. Biasanya, para ahli yang mengetahui aturan benua Lingwu tidak akan menggunakan cara yang begitu sederhana dan kasar. Tentu saja, Ye Chen adalah pengecualian. Oleh karena itu, Zumi membutuhkan waktu 2000 tahun untuk mengumpulkan cukup bahan untuk membuat setengah dari artefak ruang waktu kelas 1. Dia akan terus bekerja untuk beberapa sekte teratas di wilayah timur ketika dia tiba-tiba diberitahu bahwa Pegunungan Kunlun sedang diserang, jadi dia bergegas kembali. Namun, dia tidak menyangka para ahli yang dikirim oleh klan roh darah begitu menakutkan. Pertempuran itu berdarah, dan pada akhirnya dia ditekan dan dikekang. Bagaimanapun, perbedaan antara Pegunungan Kunlun dan benua Lingwu terlalu besar. Sebagai perbandingan, baru sebulan sejak Ye Chen tiba di benua Lingwu, tetapi dia sudah memiliki 2 artefak ruang waktu, dan bahkan lebih banyak artefak tingkat integrasi Dao, tingkat kekacauan primordial, dan tingkat Raja Surgawi. Pada akhirnya, meskipun gurunya sedikit malu, mereka memilih beberapa artefak tingkat integrasi Dao. Buddha Pengobatan memilih artefak tingkat integrasi Dao tingkat 4, yang merupakan pedang yang diselimuti cahaya Buddha. Buddha Cahaya Bulan dan Buddha Cahaya Matahari sama-sama memilih artefak tingkat integrasi Dao tingkat 3, yang merupakan senjata yang digunakan oleh tetua berjubah hijau dari ras jiwa sebelumnya, pedang dan golok. Pada saat yang sama, mereka berencana untuk mempelajari teknik tertentu dari Lan Suewe. Bagaimanapun, mereka adalah kultivator Buddha, dan teknik bela diri mereka semua didasarkan pada alu, tongkat, kasaya penakluk iblis, serta teknik telapak tangan dan tinju. Menggunakan pedang dan golok adalah hal yang asing bagi mereka. Batuk-batuk, murid, saya pikir pedang ini tidak buruk, jadi saya akan menggunakannya terlebih dahulu. Saat Anda membutuhkannya, saya akan segera mengembalikannya kepada Anda. Xiao Yao mengambil pedang kelas 8 tingkat integrasi Dao dari tanah. Dia bergumam sambil mengayunkannya beberapa kali untuk menyesuaikan diri dengannya.
Tuan Makam, sedangkan untuk saya akan menggunakan pita itu. Jiwu mengambil pita dengan malu-malu. Itu juga artefak kelas 7 tingkat integrasi Dao, dan telah digunakan oleh salah satu orang suci ras jiwa di masa lalu. Hun Mieseng telah menyimpannya di berangkas harta karun, dan kebetulan itu sangat cocok untuk Jiwu. Jangan khawatir tentang itu. Tuan-tuan, Anda dapat mengambil apapun yang Anda inginkan, kata Ye Chen sambil tersenyum. Artefak kelas integrasi Dao yang tak ternilai ini diletakkan di tanah seperti sayuran untuk dijual di pasar umum, memungkinkan tuannya untuk memilih. Lan Suewe melihat bahwa keenam orang lainnya telah memilih artefak mereka dan beradaptasi dengan artefak baru mereka dan teknik bela diri yang sesuai. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, lebih dari 80% orang di benua Lingu tidak akan mampu mendapatkan begitu banyak artefak sepanjang hidup mereka. Bahkan aku tidak dapat berkata apa-apa dengan apa yang telah dicapai anak ini. Artefak ruang waktu ini cukup bagus, dia mengepalkan tinjunya dan sebuah pedang pendek muncul di tangannya. Sebagai seorang tetua dari Istana Pedang Segudang, apa yang belum dia saksikan? Namun, prestasi Ye Chen telah mengejutkan dan mengejutkannya berulang kali. Sungguh seorang jenius yang menantang surga. Tanda seru. Bab 1483, Sariras. Bagaimanapun, mereka akan membantu Ye Chen memurnikan penjaga boneka untuk membalas budinya. Saat Lan Suewe berlatih dengan artefak ruang waktu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan ekspresinya berubah. Ekspresinya menjadi jauh lebih tenang. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan mendesah, "Murid, aku khawatir aku tidak punya banyak waktu lagi, apa yang seharusnya terjadi telah terjadi." Lan Suewe dapat merasakan bahwa jiwa surgawinya mulai melemah. Bahkan jiwa surgawi dari alam penciptaan memiliki keterbatasan dalam hal kekuatan. Itu tidak akan menjamin bahwa dia dapat tetap berada di makam samsara selamanya, terutama karena dia tidak dapat secara aktif menyerap energi dari dunia luar untuk mengisi kembali jiwa surgawinya. Mungkin hanya jiwa surgawi alam kekosongan besar yang dapat melakukannya. Paling tidak ada catatan tentang kemampuan seperti itu dalam catatan warisan benua Lingu. Ketika Ye Chen mendengar ini, ekspresinya berubah sedikit suram. Di pegunungan Kunlun, di antara banyak guru, yang paling berpengaruh pada Ye Chen adalah penguasa Dao Pembantaian dan Lin Qingxuan. Di benua Lingu, yang paling berpengaruh pada Ye Chen adalah Lan Suewe. Dia tahu bahwa gurunya ini pada akhirnya harus pergi, tetapi tetap saja hatinya sakit ketika itu terjadi. "Guru, berapa banyak waktu yang tersisa?" Ye Chen bertanya dengan tenang. Dia tahu bahwa Lan Suewe tidak mati. Hanya saja sebagian jiwa sucinya yang dicegat oleh makam samsara akan menghilang. Hingga saat ini, dia telah mengucapkan selamat tinggal kepada lebih dari 10 gurunya. Kesedihan bukan lagi satu-satunya emosi yang dia rasakan. Sebaliknya, dia merasa bahwa dia harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan kekuatannya dan menyelamatkan semua guru yang telah membantunya. Ketika saat itu tiba, dia akan memiliki banyak waktu untuk dihabiskan bersama mereka, dan tidak akan dibatasi oleh makam samsara. Aku juga tidak tahu. Seharusnya 1 atau 2 bulan, tetapi ini dengan syarat aku tidak menggunakan kekuatanku untuk membantumu. Lan Suewe berhenti sejenak dan berkata, "Awalnya, jiwa surgawiku seharusnya menghilang ketika aku melawan petir surgawi, tetapi kau membunuh naga jiwa semesta dan menyerap banyak energi yang memelihara makam samsara. Itulah sebabnya aku masih di sini. Tentu saja, bahkan jika jiwa surgawiku menghilang, aku bisa tenang. Bagaimanapun, dengan mereka yang menemanimu, kau akan aman. Juga, seperti yang dikatakan Nibaijian kepadaku sebelum dia pergi, masing-masing dari kita akan melakukan perjalanan bersamamu untuk sementara waktu, setelah itu tugas kita selesai. Setelah itu, kami hanya akan menunggumu untuk menyelamatkan kami." Dia mondar-mandir di makam samsara dan menatap ke-6 ahli lainnya dan berkata dengan penuh arti, "Sebenarnya, ketika jiwa surgawiku pertama kali diaktifkan, aku juga berpikir tentang mengapa aku harus membantumu. Tentu saja, bakat dan kemampuanmu adalah bagian dari alasan mengapa aku membantumu. Aku menghargai bakat, dan kau adalah seorang jenius yang tak tertandingi, dan akan mewariskan warisanku kepadamu kepada seseorang sepertimu, terutama karena perilakumu mengagumkan. Namun, itu bukan satu-satunya alasan. Aku juga berpikir bahwa ini adalah sebuah kesempatan." Lan Suewe menghela napas dalam-dalam dan menunjuk ke-6 orang lainnya sambil berkata, "Tubuh sejati kami telah jatuh atau dipenjara. Namun, jiwa surgawi kami telah dihidupkan kembali di sini untuk membantu kalian.
Sebagai imbalan atas bantuan kami, kalian telah, atau akan membantu kami untuk membebaskan tubuh sejati kami. Ini adalah kesepakatan yang sangat berharga. Tentu saja, ini bukan alasan terbesar mengapa aku membantu kalian. Itu karena setelah melakukan perjalanan bersamamu selama lebih dari sebulan, apa yang telah kusaksikan telah membuatku yakin bahwa kalian dapat mencapai ketinggian yang tidak dapat kucapai sebelumnya. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu dan melindungi kalian. Mengajar dan meminjamkan bantuan dengan jiwa surgawi seseorang sebagai ganti kebebasan tubuh sejati mereka. Itu adalah kesempatan yang benar-benar berharga, yang tampaknya tidak pasti berapa lama tubuh sejati mereka akan terperangkap. 10.000 tahun, 100.000 tahun, atau sejuta tahun. Rentang hidup mereka tidak terbatas. Mungkin mereka akan terperangkap sampai akhir zaman, atau mungkin karena mereka terperangkap terlalu lama, pikiran mereka akan runtuh dan mereka akan mati. Makam samsara memberi mereka kesempatan untuk memelihara dan melatih seseorang untuk menyelamatkan tubuh sejati mereka. Selain itu, seseorang seperti Ye Chen benar-benar berbakat, dan tidak seorang pun dari mereka akan menyesal telah menjadikan seseorang seperti dia sebagai murid. Pada waktunya, mungkin dia akan menggantikan prestasi para gurunya dan menjadi penguasa benua Lingwu. Itu benar, tanpa makam samsara, tanpa Ye Chen, kita akhirnya akan menghilang, atau sudah mati. 6 lainnya saling memandang dan mengangguk. Pada saat ini, cahaya Buddha tiba-tiba meluap, yang membuat 3 Buddha emas tampak lebih damai dan suci. Tiba-tiba, dari dalam tubuh 3 Buddha emas, sarira yang bersinar dengan cahaya suci 7 warna muncul. Ini adalah esensi dari kultivasi mereka. Tubuh artefak telah sepenuhnya disempurnakan menjadi tubuh fisik, jadi ketika mereka maju ke alam integrasi Dao, tubuh mereka secara alami akan menghasilkan sarira. Tuan Makam, ketiga sarira ini adalah tempat esensi kita berada. Di mana sarira berada, disitulah kita berada. Buddha pengobatan memegang 3 sarira di kedua tangan dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Dia berkata dengan serius, mulai sekarang, kamu adalah kepala biara kami. Tolong jaga sarira kami. Jika suatu hari kami menjadi roh jahat atau mengkhianati kepala makam, tolong hancurkan sarira kami. Pada saat itu, kami akan menghilang dari dunia, dan tidak akan ada kemungkinan untuk terlahir kembali. Ini sama saja dengan menyerahkan hidup mereka di tangan Ye Chen. Pada saat yang sama, itu juga merupakan tanda kesetiaan, rasa hormat, dan kepercayaan kepadanya. Sarira adalah esensi dari para kultivator Buddha, dan merupakan harta karun yang menantang surga. Setelah menyerapnya, kekuatan seseorang akan meningkat pesat, tetapi kultivator Buddha itu pasti akan mati. Begitu pula, jika seseorang menghancurkannya, kultivator Buddha itu juga akan meledak dan mati. Baiklah, aku akan membantu menjaga sariramu. Selama sarira-sarira itu ada di sini, kamu tidak perlu khawatir. Ye Chen dengan sungguh-sungguh menerimanya. 3 ahli lainnya menyaksikan adegan ini dengan ekspresi rumit, tenggelam dalam pikiran. Meskipun mereka dapat merasakan betapa emosionalnya Lan Suewe dan 3 Buddha emas, mereka tidak dapat berhubungan sebanyak itu karena mereka belum lama mengenal Ye Chen. Karena itu, mereka tetap diam. Baiklah, Guru, jangan khawatir. Aku pasti akan menyelamatkan tubuh aslimu dalam 1 atau 2 tahun. Ye Chen menangkupkan tinjunya dengan hormat. Kemudian, dia datang ke Jilin dan menatapnya. Dia terbungkus bola cahaya di udara. Dia memeriksanya sebentar dan berkata, sepertinya dia masih butuh lebih banyak waktu. Jilin, gadis ini bahkan tidak memberitahuku ketika dia datang ke benua Lingwu. Dia pasti sangat menderita, begitu aku menjadi lebih kuat, aku pasti akan memusnahkan aula jiwa dan membalas dendam untuknya. Ada juga gadis-gadis di luar sana yang berada dalam situasi yang sama dengan Jilin. Aku akan membalaskan dendam mereka, dan menyingkirkan sekte jahat ini dari dunia untuk selamanya. Orang harus tahu bahwa ke-10 gadis itu, termasuk Jilin, semuanya jenius. Selama mereka dibiarkan tumbuh dan berkembang, mereka pasti akan mencapai alam integrasi Dao dalam 100 tahun. Dengan bantuan Ye Chen, bahkan mungkin bagi mereka untuk maju ke alam penciptaan. Selain itu, karena Ye Chen yang menyelamatkan mereka, mereka pasti akan berterima kasih kepada Ye Chen. Pada saat itu, dia bisa merekrut mereka untuk menjadi pengawal pribadi Jilin. Ye Chen duduk bersila di makam samsara untuk memulihkan diri. Setelah 7 tuannya beradaptasi dengan artefak baru mereka mulai membantu Ye Chen menempa penjaga boneka. 1.500 penjaga boneka alam Raja Surgawi.
70 penjaga boneka alam kekacauan primordial. 4 penjaga boneka alam integrasi Dao. Itu bukan jumlah yang sedikit dan akan butuh waktu untuk menyempurnakannya. Dalam 5 hingga 6 hari, ketujuh orang itu hanya bisa memurnikan 3 hingga 500 penjaga boneka Raja Surgawi. Begitu semua mayat itu dimurnikan, mereka akan menjadi salah satu kartu truf Ye Chen. Sementara Ye Chen menyembuhkan dirinya sendiri, dan para gurunya memurnikan penjaga boneka, situasi di wilayah utara benar-benar berbeda. Di wilayah utara, dan di dalam wilayah keluarga naga suci, ada dataran yang sangat luas, dan istana-istana yang menjulang tinggi berdiri tegak dan tidak dapat didekati. Di salah satu istana hitam, seorang gadis muda dirantai. Gadis itu mengenakan jubah merah menyala, dan energi naga tipe api samar mengalir keluar dari tubuhnya. Namun, dia ditahan oleh rantai besi emas primordial dan tidak bisa bergerak. Gadis muda itu penuh luka, wajahnya kuyu, dan bibirnya kering dan pecah-pecah. Seolah-olah dia tidak minum air atau makan selama puluhan hari. Para penjaga yang berjaga di luar dapat melihat dengan sekilas bahwa energi spiritualnya telah habis, dan bahwa fondasi asalnya telah rusak hingga terluka parah. Dia dalam kondisi setengah mati, tetapi dengan garis keturunan dan tubuhnya yang kuat, dia tidak bisa mati apapun yang terjadi. Gadis muda ini adalah Ye Luo. Hei, Long Si, mengapa gadis kecil di dalam begitu diperhatikan oleh kepala keluarga? Dari aura dan penampilannya, dia tampaknya salah satu anggota klan kita, seorang penjaga berwajah bekas luka dalam jubah api berkata perlahan. Dia terus menatap Ye Luo. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi pada saat yang sama, dia mendesah. Aku tidak tahu, namun, itu mungkin karena orang tuanya menyinggung kepala keluarga. Kalau tidak, mengapa kepala keluarga mengirim tetua ke-38 kembali ke sini dengan perintah larangan tingkat ke-7 untuk menahannya di Istana Besi Hitam kita? Istana Besi Hitam yang kita jaga selalu menjadi tempat di mana anggota klan kita dijatuhi hukuman mati, kata penjaga tinggi dan kurus lainnya dengan dingin. Kedua penjaga ini adalah ahli alam integrasi Dao, dan ditugaskan di sini untuk mencegah para tahanan melarikan diri. 2 penjaga alam integrasi Dao dan 10 penjaga ditugaskan untuk menjaga seorang kultivator alam kaisar tertinggi secara bergiliran. Dia pasti sangat istimewa. Penjaga berwajah bekas luka itu mendengus dingin dan bersandar di dinding luar istana. Dia melihat sekelompok penjaga yang datang dari sisi yang berlawanan dan bertanya sambil tersenyum, "Ah, orang-orang itu ada di sini lagi hari ini. Kita akan melakukannya dengan cara yang sama. Bagaimana kalau kita memberinya 100 pukulan cambuk?" Ya, pemimpin kelompok penjaga, yang merupakan ahli alam kekacauan primordial tingkat 9 puncak, mengangguk sedikit dan memegang cambuk naga hitam di tangannya. Cambuk itu terbuat dari urat naga hitam dan tidak dapat membunuh orang, tetapi setiap pukulan dapat melukai jiwa target dan menyebabkan rasa sakit yang mencapai tulang mereka. Begitu seseorang menderita rasa sakit ini, mereka tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidup mereka. Dia mengembuskan napas dan menatap Ye Luo melalui jendela. Dia berkata, "Aku tidak tahu apa yang dilakukan gadis malang ini hingga menyinggung kepala keluarga, tetapi meskipun sudah dicambuk 100 kali, tubuhnya benar-benar pulih dengan sendirinya keesokan harinya. Aneh sekali, kemampuan penyembuhan semacam ini seharusnya hanya tersedia bagi mereka yang berasal dari cabang utama." "Set, Kapten, jangan berspekulasi. Kami tidak ingin para tetua mendengarnya," seorang penjaga di samping berkata dengan suara rendah. Itu benar. Kapten penjaga mengangkat bahunya dan menatap Ye Luo yang menyedihkan. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum cabul. Sayang sekali. Gadis kecil ini seharusnya masih perawan. Jika dia seperti tahanan biasa di sini, kita akan bisa bersenang-senang dengannya. Tetua telah memerintahkan kita untuk tidak menyentuhnya. Kalau tidak, kita akan, bang. Pedang terbang tiba-tiba terbang dan menusuk kapten penjaga. Api biru dengan cepat menyala dari lukanya, dan segera, dia terbakar menjadi abu. Seorang tetua setengah baya berjubah biru perlahan turun dari langit. Melihat para penjaga yang ketakutan, dia berkata, "Lebih baik tidak mengatakan apa yang ada di kepalamu. Terkadang, bicara yang tidak jelas dapat menyebabkan kematian." Dia menunjuk ke arah Ye Luo dan berkata, "Biarkan aku mengingatkanmu bahwa ini adalah seseorang yang keluarga ingin kamu awasi dengan ketat. Kamu tidak diizinkan untuk mengeksposnya, dan kamu tidak diizinkan untuk meletakkan tanganmu di tubuhnya. Jika dia kehilangan kesuciannya, kepala keluarga akan menghancurkan seluruh keluargamu dan keturunannya. Bagaimanapun, kamu hanya orang-orang rendahan dari keluarga cabang.
Tidak peduli berapa banyak dari kalian yang mati. Kata-katanya yang dingin dipenuhi dengan niat membunuh. Penatua, para penjaga, termasuk dua penjaga alam integrasi Dao, sangat ketakutan sehingga mereka berlutut dan bersujud. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Kami pasti akan melakukan tugas kami dengan tekun. Kami salah, kami seharusnya tidak, enyahlah. Penatua ke-38 melambaikan tangannya dan mengirim mereka terbang. Kemudian, dia berjalan ke istana besi hitam sendirian. Dia menatap Ye Luo dan menghela nafas lega. Long Luo, kamu dianggap sebagai anggota keluarga utama, jadi kamu seharusnya tahu apa yang sedang terjadi saat ini dan situasi seperti apa yang kamu hadapi, kan? Garis keturunanmu diberikan kepadamu oleh mantan kepala keluarga dan putri ketiga dari Istana 100 Dewa. Namun, mereka telah jatuh. Satu-satunya kesempatanmu sekarang adalah dengan patuh melayani kepala keluarga dan mengorbankan kemurnianmu. Aku percaya bahwa kombinasi garis keturunanmu dan garis keturunannya akan meningkatkan garis keturunannya. Pada saat yang sama, kamu juga bisa menjadi selir kepala keluarga. Mengapa menderita di sini? Tanda seru. Bab 1485, disiksa. Enyahlah, kau orang tua. Ye Luo menggunakan seluruh kekuatannya untuk berteriak, dan Long Hongtian itu adalah binatang buas. Tetua ke-38 menamparkan wajah Ye Luo dan berkata, jaga ucapanmu. Kepala keluarga adalah paman kandungmu. Merupakan kehormatan bagimu untuk melayaninya. Jika bukan karena fakta bahwa kau memiliki garis keturunan, bagaimana mungkin kau masih hidup? Ekspresinya dingin saat dia mencengkeram cambuk naga hitam. Dia menatap Ye Luo dan berkata, 100 pukulan sehari jelas tidak enak. Mengingat garis keturunanmu, kau dapat pulih dalam sehari, tetapi mengapa kau memilih untuk menderita rasa sakit ini? Ada banyak wanita yang ingin berada di posisimu dan menjadi selir kepala keluarga. Namun, kau tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan itu. Kau pantas dipukul. Cambuk naga hitam turun dengan cepat, dan bayangan yang terbentuk oleh cambuk itu berubah menjadi naga hitam yang terbang keluar dan mulai menggerogoti tubuh Ye Luo. Naga hitam sepanjang satu kaki itu secepat dan ganas seperti ular roh. Tak lama kemudian, Ye Luo kembali dipenuhi luka. Darah menutupi tanah, dan dia sangat kesakitan hingga hampir kehilangan semua indera perasa. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melihat tetua ke-38 lagi. Namun, jika diperhatikan dengan saksama, luka-luka Ye Luo sebenarnya pulih sedikit demi sedikit. Ini menunjukkan betapa kuatnya garis keturunannya. Dasar gadis kecil, kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Kesempatan ini terbuang sia-sia. Tetua ke-38 lelah memukuli Ye Luo dan duduk di kursi untuk beristirahat. Dia adalah ahli alam penciptaan tingkat puncak, dan telah secara pribadi mengawasi penyiksaannya beberapa kali dan membuatnya pingsan. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku memperingatkanmu. Sebentar lagi, kepala keluarga akan kembali lagi. Semoga saja kau sudah merenungkan kesalahanmu dan akan membuat pilihan yang tepat saat itu. Semakin cepat kau setuju, semakin cepat pula siksaan ini akan berakhir. Jika kau setuju sekarang, aku akan dengan hormat membuka rantai emas primordial untukmu dan memperlakukanmu sebagai selir kepala keluarga. Aku juga akan secara pribadi membungkuk dan meminta maaf kepadamu. Namun, jika kau tidak bertobat sebelum kepala keluarga kembali, maka jangan heran jika dia membunuhmu. Tetua ke-38 juga dipenuhi amarah. Dia baru saja memukuli Ye Luo, dan dia dipenuhi luka, tetapi tidak lama kemudian, garis keturunan di tubuhnya diaktifkan, dan aliran cahaya merah mengalir keluar, menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia sudah setengah pulih. Adegan ini membuat tetua ke-38 sangat iri. Ini adalah kemampuan garis keturunan yang hanya dimiliki oleh anggota garis keturunan utama. Bahkan jika tubuhnya terbelah menjadi 2, dia bisa pulih seketika. Long Luo, tidak, Ye Luo, kalau saja tingkat kultivasinya tidak rendah, luka dari cambuk naga hitam akan sembuh begitu saja. Biarkan aku memberitahumu sesuatu, tidak peduli seberapa cepat kamu pulih, itu tidak masalah. Kami akan terus mencambukmu setiap hari, dan kita akan melihat berapa lama pikiran dan jiwamu dapat menahannya. Setelah mengatakan itu, tetua ke-38 melambaikan tangannya dan meninggalkan istana besi hitam. Ye Luo terengah-engah saat dia melihatnya pergi. Kalian sekelompok. Kalian makhluk yang tidak tahu malu. Kamu berani menyebut dirimu sebagai anggota klanku. Keluarga papan atas macam apa kalian? Saudara Ye pasti akan datang dan menyelamatkanku.
Dia menggunakan banyak kekuatan untuk menyandarkan tubuhnya ke dinding dan mencoba yang terbaik untuk mengandalkan kekuatan garis keturunannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, rasa sakit di jiwanya disebabkan oleh cambuk naga hitam dan tidak akan hilang. Itu membuatnya semakin membenci keluarga naga suci. Aku percaya pada saudara Ye. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dia pasti akan datang dan menyelamatkanku. Adapun kalian semua, tidak akan lama lagi kalian semua akan mati di tangannya. Kakak Ye, aku sangat merindukanmu. Perlahan-lahan, Ye Luo tertidur lelap. Setiap hari, dia akan terbangun karena dipukuli, lalu dia tertidur lelap lagi. Setengah bulan yang lalu, kepala keluarga Linghu di wilayah utara telah mengambil tindakan secara pribadi dan menderita kerugian untuk menangkap Ye Luo. Kebetulan, keluarga Linghu di wilayah utara dan keluarga Linghu di wilayah barat tidak sama. Mereka hanya memiliki nama yang sama. Long Hongtian telah menunggu di wilayah keluarga. Ketika dia mengetahui bahwa Ye Luo telah ditangkap, dia mengabaikan apa yang sedang terjadi di wilayah iblis dan secara pribadi menginterogasi Ye Luo. Dia memastikan bahwa garis keturunan Ye Luo adalah garis keturunan terbaik yang berada di antara garis keturunan kelas 1 dan kelas 2. Kekuatan garis keturunannya sangat istimewa. Dengan garis keturunan ini, Ye Luo dapat mencapai puncak alam gerbang tertutup tingkat ke-9. Jika dia mencapai tingkat itu, dia akan sebanding dengan leluhur tertua dari faksi-faksi tingkat atas. Pada saat yang sama, kekuatan garis keturunan ini juga dapat ditransfer ke lawan jenis melalui hubungan ual. Oleh karena itu, Long Hongtian, yang memiliki garis keturunan kelas 2, menginginkan garis keturunannya, karena kombinasi garis keturunannya dan garis keturunannya kemungkinan akan mengubah garis keturunannya menjadi garis keturunan kelas 1. Namun, garis keturunan Ye Luo terlalu aneh. Agar pemindahan itu terjadi, dia sebenarnya membutuhkan persetujuannya. Jika dia memaksanya, itu akan menyebabkan garis keturunan menjadi gila, dan dia tidak akan mendapatkan apapun. Long Hongtian mencoba membujuknya untuk melayaninya, tetapi dia membenci kenyataan bahwa orang tuanya telah meninggal di tangannya. Mereka berselisih selama lebih dari 2 hari, sampai sesuatu terjadi di wilayah iblis. Sekelompok besar binatang iblis telah menyerang perkemahan keluarga naga suci, yang mengakibatkan kematian 13 tetua alam penciptaan dan 3 tetua agung. Long Hongtian tidak punya pilihan selain bergegas kembali untuk mengambil alih situasi keseluruhan dan mengatur serangan balik. Pada saat yang sama, dia terjebak melawan binatang iblis di wilayah iblis, dan kemungkinan besar tidak akan bisa kembali dalam waktu 1 tahun, atau bahkan lebih lama. Oleh karena itu, sebelum dia pergi, dia memerintahkan ajudan kepercayaannya, tetua ke-38, seorang ahli alam penciptaan tingkat 9, untuk secara pribadi mengawasi pemenjaraan dan penyiksaan Ye Luo sampai dia setuju untuk mengalah. Tentu saja, ketika binatang iblis dari wilayah iblis menyerang perkemahan keluarga naga suci, kelompok tetua agung juga mengambil tindakan. Hampir semua anggota kelompok tetua agung adalah ahli perkasa yang telah mencapai alam gerbang tertutup. Mereka secara pribadi mengirim setengah dari tenaga mereka untuk membantu pertempuran, sedemikian rupa sehingga perhatian mereka tidak tertuju pada keluarga. Kalau tidak, tetua agung yang mendukung ayah Ye Luo untuk menjadi kepala keluarga tidak akan melihat Ye Luo menderita tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bukannya dia tidak ingin membantu atau menyelamatkannya, tetapi lebih karena dia tidak tahu. Seluruh perhatian keluarga naga suci terfokus pada wilayah iblis. Semua orang terlibat dalam pertempuran atau bersiap untuk pertempuran, jadi siapa yang peduli dengan apa yang dilakukan Long Hongtian di samping? Siapa yang peduli dengan seorang tetua pinggiran seperti tetua ke-38? Pangkatnya sangat rendah dalam urutan kekuasaan sehingga pada dasarnya tidak ada yang memperhatikannya. Oleh karena itu, hampir tidak ada yang menyadari kesulitan Ye Luo. 5 hingga 6 hari telah berlalu di wilayah barat, dan 7 ahli perkasa selesai memurnikan 500 penjaga boneka alam Raja Surgawi, dan masih mengerjakan yang lain. Ye Chen juga telah menyelesaikan beberapa hari kultivasi terpencil, setelah itu tubuh fisiknya telah pulih lebih dari 90%. Selama waktu ini, dia telah menemukan 9 gadis lainnya juga. Ini karena, di dunia ini, hanya dia yang bisa menyelamatkan mereka. Jadi siapa yang peduli dengan apa yang Long Hongtian lakukan di samping? Siapa yang peduli dengan seorang tetua pinggiran seperti tetua ke-38? Pangkatnya sangat rendah dalam urutan kekuasaan sehingga pada dasarnya tidak ada yang memperhatikannya. Oleh karena itu, hampir tidak ada yang menyadari kesulitan Ye Luo. 5 hingga 6 hari telah berlalu di wilayah barat,
dan 7 ahli perkasa selesai memurnikan 500 pelindung boneka alam Raja Surgawi, dan masih mengerjakan yang lain. Ye Chen juga telah menyelesaikan beberapa hari kultivasi terpencil, setelah itu tubuh fisiknya telah pulih lebih dari 90%. Selama waktu ini, dia telah menemukan 9 gadis lainnya juga. Ini karena, di dunia ini, hanya dia yang bisa menyelamatkan mereka. Jadi siapa yang peduli dengan apa yang Long Hongtian lakukan di samping? Siapa yang peduli dengan seorang tetua pinggiran seperti tetua ke-38? Pangkatnya sangat rendah dalam urutan kekuasaan sehingga pada dasarnya tidak ada yang memperhatikannya. Oleh karena itu, hampir tidak ada yang menyadari kesulitan Ye Luo. 5 hingga 6 hari telah berlalu di wilayah barat, dan 7 ahli perkasa selesai memurnikan 500 pelindung boneka alam Raja Surgawi, dan masih mengerjakan yang lain. Ye Chen juga telah menyelesaikan beberapa hari kultivasi terpencil, setelah itu tubuh fisiknya telah pulih lebih dari 90%. Selama waktu ini, dia telah menemukan 9 gadis lainnya juga. Ini karena, di dunia ini, hanya dia yang bisa menyelamatkan mereka. Bab 1486, Tubuh Racun Bawaan. Dia melihat ke-10 bola cahaya di udara. Intensitas bola cahaya semakin melemah, tetapi gadis-gadis di dalamnya dipenuhi dengan energi spiritual. Racun jiwa di tubuh mereka telah menghilang, dan mereka menggunakan sisa kekuatan ramuan naga jiwa 10.000 tahun untuk menyembuhkan luka-luka mereka. 4 jam berlalu, dan bola cahaya menghilang, memperlihatkan sosok gadis yang murni dan cerah yang perlahan turun. Dia menatap Ye Chen dengan heran, dan kemudian ke makam Samsara. Kakak, siapa kamu? Tunggu, kenapa aku di sini? Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun? Gadis itu terlihat sangat imut, seperti boneka, dan ukurannya hampir sama dengan Jilin. Ye Chen tersenyum. Dia telah menghapus ingatan gadis-gadis itu tentang dipenjara oleh ras jiwa. Lebih baik tidak mengingat ingatan yang menyakitkan seperti itu. 10 gadis itu, termasuk Jilin, pasti telah menderita siksaan berat ketika mereka ditangkap oleh ras jiwa. Jadi untuk mencegah mereka mengembangkan iblis batin di masa depan, Ye Chen telah mempelajari teknik penghapusan ingatan dari Buddha emas dan menghapus sebagian ingatan mereka. Namaku Ye Chen, tetapi kamu juga bisa memanggilku Kakak Ye. Ye Chen tersenyum dan berkata perlahan, belum lama ini, kamu ditangkap oleh ras jiwa. Aku menyelamatkanmu. Terima kasih, Kakak Ye. Gadis itu mengangguk patuh dan memberi hormat kepada Ye Chen dengan tangan terkepal. Tampaknya dia berasal dari keluarga yang menurun, tetapi gadis berusia 10 tahun ini telah mencapai alam semi surgawi tingkat ketiga. Siapa namamu? Ye Chen bertanya sambil melihat Jilin dan 8 gadis lainnya. Namaku, keluargaku telah jatuh dan orang tuaku terbunuh, jadi tidak perlu menyebutkannya. Gadis itu sangat dewasa. Dia melanjutkan, karena aku diselamatkan oleh Kakak Ye, aku akan mengikuti Kakak Ye. Tolong berikan aku nama. Ye Chen tersenyum dan membelai dahinya. Dia merenung. Kau ingin aku memberimu nama? Iya. Kurasa kau sangat cerdas, jadi mengapa kita tidak memanggilmu Ling Sui? Nanti, saat 9 saudari lainnya telah menyelesaikan perawatan mereka dan siap untuk pulang, aku akan meminta seseorang untuk mengantarmu kembali. Jika kau tidak mau, kau bisa ikut denganku. Seorang kultivator alam semi surgawi tingkat 3 berusia 10 tahun kemungkinan akan mencapai alam Raja Surgawi dalam waktu 5 tahun atau kurang. Tampaknya dia juga memiliki garis keturunan kelas 5. Dalam hal bakat dan garis keturunan, dia tidak kalah dengan Bei Gongxiu. Sayangnya, dia tidak dilahirkan dari keluarga yang lebih kuat, dan peruntungannya tidak baik, jadi dia akhirnya ditangkap oleh ras jiwa. Tak lama kemudian, 8 gadis lainnya turun dari bola cahaya seolah-olah mereka telah dilahirkan kembali. Mereka menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu dan menatap Ling Sui. Dia berbicara kepada mereka seperti yang dia lakukan kepada Ling Sui. Mereka semua memiliki latar belakang yang menyedihkan. Mereka adalah putri dari keluarga yang sedang merosot, atau keluarga mereka telah dihancurkan oleh musuh, yang membuat mereka menjadi yatim piatu di jalanan. Beberapa dari mereka bahkan telah diperbudak sebelum ditangkap oleh ras jiwa. Karena kebanyakan dari mereka tidak memiliki rumah untuk kembali, Ye Chen mengizinkan mereka untuk tinggal dan memberi mereka nama baru. Mereka diberi nama keluarga, Ling, dan nama-namanya adalah Jin, Mu, Sui, Huo, Tu, Tian, Di, Feng dan Lei. Setengah dari 9 gadis itu adalah kultivator alam kaisar tertinggi tingkat 8 atau 9, sementara setengah lainnya telah mencapai alam semi surgawi.
Semuanya setidaknya memiliki garis keturunan tingkat 6 yang lengkap dan merupakan jenius yang langka. Tepat pada saat ini, 3 sosok muncul. Batuk-batuk. Murid, meskipun gadis-gadis ini dapat dianggap sebagai bawahanmu, mereka juga sangat berbakat. Mengapa kita tidak menerima mereka sebagai murid? Mereka juga bisa menjadi pewaris kita, kata Xiao Yao. 2 ahli lainnya dari pegunungan Kunlun memiliki ide yang sama. Pertama, 9 gadis itu sangat berbakat, dan jelas merupakan yang terbaik di pegunungan Kunlun, dan di atas rata-rata di benua Lingwu. Di bawah bimbingan ketiga ahli ini, mereka pasti akan mencapai alam integrasi Dao dalam waktu kurang dari 100 tahun. Dapat dikatakan bahwa garis keturunan dan bakat mereka jauh lebih baik daripada 3 ahli dari pegunungan Kunlun. Selain itu, meskipun Ye Chen adalah murid mereka, ia adalah murid dari banyak guru. Jika semua orang mengajarinya bersama-sama, ia pasti akan menjadi raksasa di masa depan, tetapi itu tidak akan mencerminkan keunikan ajaran dan warisan mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka muncul dengan ide untuk menerima 9 gadis ini sebagai murid untuk melestarikan warisan mereka, serta untuk melihat seberapa jauh ajaran mereka dapat membawa 9 murid ini. 9 gadis kecil, yang dipimpin oleh Ling Sui, menatap ketiga sosok itu dengan takut-takut dan ragu-ragu sejenak. Jangan khawatir, silakan. Mereka bertiga adalah orang baik. Akan lebih mudah untuk berkultivasi jika Anda menemukan guru yang tepat. Ye Chen mengirim 9 gadis kecil itu ke sisi 3 ahli sementara dia menatap bola cahaya yang menyelimuti Jilin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia merenung keras-keras, apa yang terjadi? Jilin tidak diracuni oleh banyak racun jiwa. Mengapa dia belum bangun juga? Jilin memiliki jumlah racun jiwa paling sedikit, dan dia juga orang pertama yang mengonsumsi ramuan naga jiwa 10.000 tahun. Meskipun begitu, dia belum juga bangun, dan bahkan ada jejak racun di luar bola cahaya itu. Racun. Racun ini sepertinya racun bawaan. Ada yang tidak beres. Kapan Jilin terinfeksi oleh racun bawaan? Ye Chen bingung. Dia menggerakkan bola cahaya itu dan meletakkannya di tanah. Kemudian, dia menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki dan terkejut. Seluruh tubuh Jilin tertutupi racun bawaan. Apa itu racun bawaan? Itu adalah racun yang sangat beracun. Itu bahkan racun bawaan tingkat Raja Surgawi yang dapat membunuh ahli alam kekacauan primordial dan ahli alam integrasi Dao yang lemah. Jilin diracuni oleh racun bawaan. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa mentransmisikan kekuatanku padanya. Namun, racun bawaan itu tidak merusak tubuh Jilin. Sebaliknya, racun itu tampaknya memberinya nutrisi. Ye Chen sedikit bingung. Apakah dia diserang oleh binatang buas yang ahli dalam racun? Namun, alih-alih terkorosi oleh racun, racun itu malah memberinya nutrisi. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kapan binatang buas itu menyerang? Bagaimana dia tidak menyadari hal seperti itu? Hahaha. Penguasa makam, tidak perlu cemas tentang ini. Ini hal yang baik. Lan Suewe berjalan perlahan dan meletakkan tangannya di leher Jilin. 3 meridian beracun muncul di belakang lehernya. Dia tersenyum hangat dan berkata, itu bukan racun. Garis keturunan Jilin telah di. Garis keturunan beracun. Ye Chen bertanya, tertegun. Itu bukan garis keturunan yang beracun. Garis keturunan dan tubuhnya mengandung kekuatan leluhurnya. Ketika dia diserang oleh racun jiwa, dia hendak melepaskan sebagian kekuatannya, tetapi itu diblokir oleh racun jiwa. Sekarang racun jiwa telah dihilangkan, kekuatannya secara alami melonjak keluar, Lan Suewe menjelaskan dengan lambat. Dia menilai Jilin yang kurus dan menghela napas panjang. Jika aku tidak salah, ini seharusnya tubuh racun bawaan. Dengan kata lain, dia dapat menggunakan racun bawaan sesuka hati. Racun bawaan orang lain disempurnakan dari ribuan racun, termasuk racun jiwa. Namun, racun bawaan Jilin seperti darah. Itu tidak ada habisnya. Selain itu, Jilin telah membangkitkan tubuh racun bawaan dan kebal terhadap semua racun. Jika dia menggabungkannya dengan teknik racun, dia mungkin menjadi ahli yang benar-benar menakutkan. Tubuh racun bawaan. Ini mungkin fisik yang diimpikan oleh setiap pembudidaya racun di benua Lingwu. Dengan fisik ini, dia tidak perlu lagi takut diracuni, dan bahkan akan mampu membunuh musuh yang lebih kuat darinya, dan melukai musuh yang 2 tingkat lebih kuat darinya. Kekuatan yang menantang surga seperti itu jarang terjadi. Namun, tubuh fisiknya sedang mengalami perubahan kualitatif. Pada saat yang sama, tampaknya ada masalah dengan kebangkitannya.
Lan Suewe sedikit mengernyit, garis keturunan dan tubuhnya mengandung kekuatan leluhurnya. Ketika dia diserang oleh racun jiwa, dia hendak melepaskan sebagian kekuatannya, tetapi itu diblokir oleh racun jiwa. Sekarang racun jiwa telah dihilangkan, kekuatannya secara alami melonjak keluar, Lan Suewe menjelaskan perlahan. Dia menilai Jilin yang kurus dan menghela napas panjang. Jika aku tidak salah, ini seharusnya tubuh racun bawaan. Dengan kata lain, dia dapat menggunakan racun bawaan sesuka hati. Racun bawaan orang lain disempurnakan dari ribuan racun, termasuk racun jiwa. Namun, racun bawaan Jilin seperti darah. Itu tidak ada habisnya. Selain itu, Jilin telah membangkitkan tubuh racun bawaan dan kebal terhadap semua racun. Jika dia menggabungkannya dengan teknik racun, dia mungkin menjadi ahli yang benar-benar menakutkan. Tubuh racun bawaan. Ini mungkin adalah bentuk tubuh yang diimpikan oleh setiap pembudidaya racun di benua Lingwu. Dengan bentuk tubuh ini, dia tidak perlu lagi takut diracuni, dan bahkan akan mampu membunuh musuh yang satu tingkat lebih kuat darinya, dan melukai musuh yang dua tingkat lebih kuat darinya. Kekuatan yang menantang surga seperti itu jarang terjadi. Namun, tubuh fisiknya sedang mengalami perubahan kualitatif. Pada saat yang sama, tampaknya ada masalah dengan kebangkitannya. Lan Suewe sedikit mengernyit, garis keturunan dan tubuhnya mengandung kekuatan leluhurnya. Ketika dia diserang oleh racun jiwa, dia hendak melepaskan sebagian kekuatannya, tetapi itu diblokir oleh racun jiwa. Sekarang racun jiwa telah dihilangkan, kekuatannya secara alami melonjak keluar, Lan Suewe menjelaskan perlahan. Dia menilai Jilin yang kurus dan menghela napas panjang. Jika aku tidak salah, ini seharusnya tubuh racun bawaan. Dengan kata lain, dia dapat menggunakan racun bawaan sesuka hati. Racun bawaan orang lain disempurnakan dari ribuan racun, termasuk racun jiwa. Namun, racun bawaan Jilin seperti darah. Itu tidak ada habisnya. Selain itu, Jilin telah membangkitkan tubuh racun bawaan dan kebal terhadap semua racun. Jika dia menggabungkannya dengan teknik racun, dia mungkin menjadi ahli yang benar-benar menakutkan. Tubuh racun bawaan. Ini mungkin adalah bentuk tubuh yang diimpikan oleh setiap pembudidaya racun di benua Lingwu. Dengan bentuk tubuh ini, dia tidak perlu lagi takut diracuni, dan bahkan akan mampu membunuh musuh yang satu tingkat lebih kuat darinya, dan melukai musuh yang dua tingkat lebih kuat darinya. Kekuatan yang menantang surga seperti itu jarang terjadi. Namun, tubuh fisiknya sedang mengalami perubahan kualitatif. Pada saat tubuh racun bawaan, Ye Chen terkejut ketika mendengar kata-kata Lan Suewe. Baginya, Jilin hanyalah seorang gadis kecil yang nakal. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan fisik langka benua Lingwu ini? Namun, setelah dipikir-pikir lagi, alasan mengapa saudara perempuan Jilin, Ji Siking, dipilih oleh Ling Yun dan direkrut secara paksa sebagai murid adalah karena bakat dan garis keturunan Ji Siking. Karena saudara perempuannya sangat menakutkan, sebagai saudara kandungnya, Jilin seharusnya juga sangat luar biasa. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Keluarga Ji di pegunungan Kunlun mungkin bukan keluarga biasa di zaman kuno. Dari apa yang tersirat dalam Lan Suewe, fisik Jilin sangat luar biasa sehingga akan mengguncang 5 wilayah benua Lingwu. Ratusan sekte tipe racun akan bergegas untuk merekrutnya sebagai murid. Mengapa? Ini karena Jilin memiliki tubuh racun bawaan. Dia dapat memurnikan racun yang tidak bisa dilakukan orang lain. Yang perlu dia lakukan hanyalah menggabungkannya dengan racun bawaan di tubuhnya. Selain itu, racunnya akan 10 kali lebih kuat, atau bahkan 100 kali lebih kuat. Racun yang ditakuti orang lain, Jilin tidak. Beberapa racun fisik dan racun jiwa yang lebih kuat adalah sesuatu yang bahkan para ahli tipe racun mungkin tidak berani menyentuhnya. Namun, dengan fisiknya, dia tidak takut pada racun apapun di dunia ini. Faktanya, tubuhnya adalah sumber racun. Gadis kecil ini benar-benar memiliki tubuh racun bawaan. Zumi, yang berdiri di samping, tampaknya telah memikirkan sesuatu dan matanya berkedip. Dia berkata, bertahun-tahun yang lalu, ketika saya bekerja untuk keluarga Phoenix, saya mengikuti sepasang ahli alam penciptaan ke Laut Bintang untuk mencari kayu surgawi Kunlun untuk memurnikan artefak tingkat integrasi Dao. Memikirkan kembali ke masa itu, kemunculan alam rahasia di Laut Bintang itu menarik ribuan ahli alam penciptaan dan integrasi Dao. Kebetulan, aku bertemu dengan seorang ahli alam Dao Integration di sana yang ahli dalam teknik racun. Dia bertarung melawan 100 ahli alam Dao Integration sendirian. Racunnya seperti asap yang memenuhi langit,
mengubah sekelilingnya menjadi tanah kematian. Wilayah Laut Bintang tempat racunnya tersebar dipenuhi dengan mayat musuhnya, serta mayat binatang iblis di laut di bawahnya. Bahkan binatang iblis alam primordial chaos dan alam Dao integration yang terbang di langit pun mati keracunan saat bersentuhan dengan racunnya dan jatuh ke laut di bawahnya. Zumi sedikit takut saat mengingat kejadian itu. Dia bernapas dengan berat dan matanya dipenuhi kecemasan. Untungnya, aku tidak berada dalam jangkauan serangan ahli racun itu, dan cukup beruntung untuk lolos. Namun, aku tidak akan pernah melupakan pemandangan bagaimana racunnya menghancurkan daerah itu. Karena dia telah bekerja untuk keluarga Phoenix, yang merupakan salah satu keluarga papan atas, kebanyakan ahli akan menghindari berkelahi dengannya, kecuali tentu saja mereka juga berasal dari pasukan papan atas. Ini bertindak sebagai pencegah yang memungkinkan Zumi tetap aman selama perjalanan itu. Racun yang diperolehnya lebih dari 100 kali lebih lemah dari racun bawaan, namun tahukah kamu berapa banyak makhluk hidup yang telah terbunuh oleh racunnya? Zumi berbicara dengan hati-hati, ketakutan di matanya masih terlihat jelas. Zumi adalah ahli alam integrasi Dao tingkat 9 puncak, namun ingatan itu masih membuatnya merinding. Berapa banyak? Ye Chen menghirup udara dingin dan jantungnya bergetar. Tampaknya teknik racun dunia benar-benar kuat jika digunakan dengan benar. Zumi mengulurkan 3 jari. 30.000, tanya Xiao Yao. Zumi menggelengkan kepalanya. 300.000. Dia masih menggelengkan kepalanya. 3 juta. Xiao Yao juga mulai kehilangan ketenangannya. Jumlahnya 30 juta. Menurut laporan para tetua keluarga Phoenix setelah pertempuran itu, kesimpulannya adalah lebih dari 32 juta binatang iblis dan manusia mati karena racun itu. Zumi menarik napas dalam-dalam dan berkata. Dari jumlah itu, ada 137 mayat alam integrasi Dao yang ditemukan, baik manusia maupun binatang iblis. Selain kekuatan tingkat atas, tidak ada kekuatan lain yang muncul tanpa cedera. Racun yang diperolehnya telah membantai 30 juta makhluk hidup, meskipun sebagian besar dari mereka adalah kultivator alam kaisar tertinggi dan alam semi-surgawi. Tetap saja, bahkan ahli alam integrasi Dao tidak dapat lolos dari racun itu. Ye Chen menelan ludah. Kemudian, dia melihat Jilin yang tidak sadarkan diri dan berkata, ini benar-benar menakutkan. Mungkin bahkan ahli alam penciptaan akan menderita cedera karena menghirup racun itu. Namun, Jilin memiliki tubuh racun bawaan, yang jauh lebih kuat. Jika Jilin benar-benar membangkitkan tubuh racun bawaan dan menggunakannya, prestasinya di masa depan pasti tidak akan kalah dengan ahli yang pernah ditemui Zumi di masa lalu, dan bahkan mungkin mencapai puncak benua Lingwu. Ye Chen tanpa sadar memeluk Jilin erat-erat dalam pelukannya, hatinya bergetar. Orang di pelukannya memiliki tubuh racun bawaan. Jika dia berkultivasi dan mencapai alam integrasi Dao dan melepaskan racunnya, bukankah dia akan dapat membunuh 300 juta makhluk hidup? Jumlah ini tidak masuk akal. Bahkan di benua Lingwu, yang memiliki ratusan miliar makhluk hidup, termasuk manusia dan binatang iblis, jumlah ini akan cukup untuk memicu kepanikan di antara kekuatan di 5 wilayah. Tuan Makam, gadis ini sangat penting bagi prestasi masa depanmu. Dia mungkin masih muda sekarang, tetapi ketika dia dewasa, dia pasti akan sangat membantu tujuanmu. Kamu harus merawatnya dengan baik. Ahli alam integrasi Dao yang melepaskan kabut beracun saat itu dikenal sebagai Dewa Seribu Racun. Zemi mengingat lebih banyak tentang apa yang terjadi saat itu. Tuan Makam, apakah kau tahu apa yang terjadi pada Dewa Seribu Racun dan alam rahasia itu? Sebagian besar ahli akan menghindari berkelahi dengannya, kecuali tentu saja mereka juga berasal dari pasukan tingkat atas. Ini bertindak sebagai pencegah yang memungkinkan Zumi tetap aman selama perjalanan itu. Racun yang diperolehnya lebih dari 100 kali lebih lemah daripada racun bawaan, namun tahukah Anda berapa banyak makhluk hidup yang telah terbunuh oleh racunnya? Zumi berbicara dengan hati-hati, ketakutan di matanya masih terlihat jelas. Zumi adalah ahli alam integrasi Dao tingkat 9 puncak, namun ingatan itu masih membuatnya merinding. Berapa banyak? Ye Chen menghirup udara dingin dan jantungnya bergetar. Tampaknya teknik racun dunia benar-benar kuat jika digunakan dengan benar. Zumi mengulurkan 3 jari. 30.000, tanya Xiao Yao. Zumi menggelengkan kepalanya. 300.000, dia masih menggelengkan kepalanya. 3 juta, Xiao Yao juga mulai kehilangan ketenangannya. Jumlahnya 30 juta. Menurut laporan para tetua keluarga Phoenix setelah pertempuran itu,
kesimpulannya adalah lebih dari 32 juta binatang iblis dan manusia mati karena racun itu. Zumi menarik napas dalam-dalam dan berkata. Dari jumlah itu, ada 137 mayat alam integrasi Dao yang ditemukan, baik manusia maupun binatang iblis. Selain kekuatan tingkat atas, tidak ada kekuatan lain yang muncul tanpa cedera. Racun yang diperolehnya telah membantai 30 juta makhluk hidup, meskipun sebagian besar dari mereka adalah kultivator alam kaisar tertinggi dan alam semi-surgawi. Tetap saja, bahkan ahli alam integrasi Dao tidak dapat lolos dari racun itu. Ye Chen menelan ludah. Kemudian, dia melihat Jilin yang tidak sadarkan diri dan berkata, ini benar-benar menakutkan. Mungkin bahkan ahli alam penciptaan akan menderita cedera karena menghirup racun itu. Namun, Jilin memiliki tubuh racun bawaan, yang jauh lebih kuat. Jika Jilin benar-benar membangkitkan tubuh racun bawaan dan menggunakannya, prestasinya di masa depan pasti tidak akan kalah dengan ahli yang pernah ditemui Zumi di masa lalu, dan bahkan mungkin mencapai puncak benua Lingwu. Ye Chen tanpa sadar memeluk Jilin erat-erat dalam pelukannya, hatinya bergetar. Orang di pelukannya memiliki tubuh racun bawaan. Jika dia berkultivasi dan mencapai alam integrasi Dao dan melepaskan racunnya, bukankah dia akan dapat membunuh 300 juta makhluk hidup? Jumlah ini tidak masuk akal. Bahkan di benua Lingwu, yang memiliki ratusan miliar makhluk hidup, termasuk manusia dan binatang iblis, jumlah ini akan cukup untuk memicu kepanikan di antara kekuatan di 5 wilayah. Tuan Makam, gadis ini sangat penting bagi prestasi masa depanmu. Dia mungkin masih muda sekarang, tetapi ketika dia dewasa, dia pasti akan sangat membantu tujuanmu. Kamu harus merawatnya dengan baik. Ahli alam integrasi Dao yang melepaskan kabut beracun saat itu dikenal sebagai Dewa Seribu Racun. Zemi mengingat lebih banyak tentang apa yang terjadi saat itu. Tuan Makam, apakah kau tahu apa yang terjadi pada Dewa Seribu Racun dan alam rahasia itu? Sebagian besar ahli akan menghindari berkelahi dengannya, kecuali tentu saja mereka juga berasal dari pasukan tingkat atas. Ini bertindak sebagai pencegah yang memungkinkan Zumi tetap aman selama perjalanan itu. Racun yang diperolehnya lebih dari 100 kali lebih lemah daripada racun bawaan, namun tahukah Anda berapa banyak makhluk hidup yang telah terbunuh oleh racunnya? Zumi berbicara dengan hati-hati, ketakutan di matanya masih terlihat jelas. Zumi adalah ahli alam integrasi Dao tingkat 9 puncak, namun ingatan itu masih membuatnya merinding. Berapa banyak? Ye Chen menghirup udara dingin dan jantungnya bergetar. Tampaknya teknik racun dunia benar-benar kuat jika digunakan dengan benar. Zumi mengulurkan 3 jari. 30.000. Tanya Xiao Yao. Zumi menggelengkan kepalanya. 300.000. Dia masih menggelengkan kepalanya. 3 juta. Xiao Yao juga mulai kehilangan ketenangannya. Jumlahnya 30 juta. Menurut laporan para tetua keluarga Phoenix setelah pertempuran itu, kesimpulannya adalah lebih dari 32 juta binatang iblis dan manusia mati karena racun itu. Zumi menarik napas dalam-dalam dan berkata. Dari jumlah itu, ada 137 mayat alam integrasi Dao yang ditemukan, baik manusia maupun binatang iblis. Selain kekuatan tingkat atas, tidak ada kekuatan lain yang muncul tanpa cedera. Racun yang diperolehnya telah membantai 30 juta makhluk hidup, meskipun sebagian besar dari mereka adalah kultivator alam kaisar tertinggi dan alam semi-surgawi. Tetap saja, bahkan ahli alam integrasi Dao tidak dapat lolos dari racun itu. Ye Chen menelan ludah. Kemudian, dia melihat Jilin yang tidak sadarkan diri dan berkata, ini benar-benar menakutkan. Mungkin bahkan ahli alam penciptaan akan menderita cedera karena menghirup racun itu. Namun, Jilin memiliki tubuh racun bawaan, yang jauh lebih kuat. Jika Jilin benar-benar membangkitkan tubuh racun bawaan dan menggunakannya, prestasinya di masa depan pasti tidak akan kalah dengan ahli yang pernah ditemui Zumi di masa lalu, dan bahkan mungkin mencapai puncak benua Lingwu. Ye Chen tanpa sadar memeluk Jilin erat-erat dalam pelukannya, hatinya bergetar. Orang di pelukannya memiliki tubuh racun bawaan. Jika dia berkultivasi dan mencapai alam integrasi Dao dan melepaskan racunnya, bukankah dia akan dapat membunuh 300 juta makhluk hidup? Jumlah ini tidak masuk akal. Bahkan di benua Lingwu, yang memiliki ratusan miliar makhluk hidup, termasuk manusia dan binatang iblis, jumlah ini akan cukup untuk memicu kepanikan di antara kekuatan di 5 wilayah. Tuan Makam, gadis ini sangat penting bagi prestasi masa depanmu. Dia mungkin masih muda sekarang, tetapi ketika dia dewasa, dia pasti akan sangat membantu tujuanmu. Kamu harus merawatnya dengan baik.
Ahli alam integrasi Dao yang melepaskan kabut beracun saat itu dikenal sebagai Dewa Seribu Racun. Zemi mengingat lebih banyak tentang apa yang terjadi saat itu. Tuan Makam, apakah kau tahu apa yang terjadi pada Dewa Seribu Racun dan alam rahasia itu? Ini bertindak sebagai pencegah yang memungkinkan Zumi tetap aman selama perjalanan itu. Racun yang diperolehnya lebih dari 100 kali lebih lemah daripada racun bawaan, namun tahukah kau berapa banyak makhluk hidup yang telah terbunuh oleh racunnya? Zumi berbicara dengan hati-hati, ketakutan di matanya masih terlihat jelas. Zumi adalah ahli alam integrasi Dao tingkat 9 puncak, namun ingatan itu masih membuatnya merinding. Berapa banyak? Ye Chen menghirup udara dingin dan hatinya bergetar. Tampaknya teknik racun dunia benar-benar kuat jika digunakan dengan benar. Zumi mengulurkan 3 jari. 30.000. Tanya Xiao Yao. Zumi menggelengkan kepalanya. 300.000. Dia masih menggelengkan kepalanya. 3 juta. Xiao Yao juga mulai kehilangan ketenangannya. Itu 30 juta. Menurut laporan para tetua keluarga Phoenix setelah pertempuran itu, kesimpulannya adalah lebih dari 32 juta binatang iblis dan manusia mati karena racun itu. Zumi menarik napas dalam-dalam dan berkata. Dari jumlah itu, ditemukan 137 mayat alam integrasi Dao, baik manusia maupun binatang iblis. Selain kekuatan tingkat atas, tidak ada kekuatan lain yang muncul tanpa cedera. Racun yang diperolehnya telah membantai 30 juta makhluk hidup, meskipun sebagian besar dari mereka adalah kultivator alam kaisar tertinggi dan alam semi surgawi. Tetap saja, bahkan para ahli alam integrasi Dao tidak dapat lolos dari racun tersebut. Ye Chen menelan ludah. Kemudian, dia melihat Jilin yang tidak sadarkan diri dan berkata, ini benar-benar menakutkan. Mungkin bahkan para ahli alam penciptaan akan menderita luka karena menghirup racun tersebut. Namun, Jilin memiliki tubuh racun bawaan, yang jauh lebih kuat. Jika Jilin benar-benar membangkitkan tubuh racun bawaan dan menggunakannya, pencapaiannya di masa depan pasti tidak akan kalah dengan ahli yang pernah ditemui Zumi di masa lalu, dan bahkan mungkin mencapai puncak benua Lingwu. Ye Chen tanpa sadar memeluk Jilin erat-erat di lengannya, hatinya bergetar. Orang di lengannya memiliki tubuh racun bawaan. Jika dia berkultivasi dan mencapai alam integrasi Dao dan melepaskan racunnya, bukankah dia akan mampu membunuh 300 juta makhluk hidup? Jumlah ini tidak masuk akal. Bahkan di benua Lingwu, yang memiliki ratusan miliar makhluk hidup, termasuk manusia dan binatang iblis, jumlah ini akan cukup untuk memicu kepanikan di antara kekuatan di 5 wilayah. Tuan Makam, gadis ini sangat penting bagi pencapaian masa depanmu. Dia mungkin masih muda sekarang, tetapi ketika dia dewasa, dia pasti akan sangat membantu tujuanmu. Kamu harus merawatnya dengan baik. Ahli alam integrasi Dao yang melepaskan kabut beracun saat itu dikenal sebagai Dewa Seribu Racun. Zemi mengingat lebih banyak tentang apa yang terjadi saat itu. Tuan Makam, apakah kamu tahu apa yang terjadi pada Dewa Seribu Racun dan alam rahasia itu? Ini bertindak sebagai pencegah yang memungkinkan Zumi tetap aman selama perjalanan itu. Racun yang diperolehnya lebih dari 100 kali lebih lemah daripada racun bawaan, namun tahukah kau berapa banyak makhluk hidup yang telah terbunuh oleh racunnya? Zumi berbicara dengan hati-hati, ketakutan di matanya masih terlihat jelas. Zumi adalah ahli alam integrasi Dao tingkat 9 puncak, namun ingatan itu masih membuatnya merinding. Berapa banyak? Ye Chen menghirup udara dingin dan hatinya bergetar. Tampaknya teknik racun dunia benar-benar kuat jika digunakan dengan benar. Zumi mengulurkan 3 jari. 30.000. Tanya Xiao Yao. Zumi menggelengkan kepalanya. 300.000. Dia masih menggelengkan kepalanya. 3 juta. Xiao Yao juga mulai kehilangan ketenangannya. Itu 30 juta. Menurut laporan para tetua keluarga Phoenix setelah pertempuran itu, kesimpulannya adalah lebih dari 32 juta binatang iblis dan manusia mati karena racun itu. Zumi menarik napas dalam-dalam dan berkata. Dari jumlah itu, ditemukan 137 mayat alam integrasi Dao, baik manusia maupun binatang iblis. Selain kekuatan tingkat atas, tidak ada kekuatan lain yang muncul tanpa cedera. Racun yang diperolehnya telah membantai 30 juta makhluk hidup, meskipun sebagian besar dari mereka adalah kultivator alam kaisar tertinggi dan alam semi surgawi. Tetap saja, bahkan para ahli alam integrasi Dao tidak dapat lolos dari racun tersebut. Ye Chen menelan ludah. Kemudian, dia melihat Jilin yang tidak sadarkan diri dan berkata, ini benar-benar menakutkan.
Mungkin bahkan para ahli alam penciptaan akan menderita luka karena menghirup racun tersebut. Namun, Jilin memiliki tubuh racun bawaan, yang jauh lebih kuat. Jika Jilin benar-benar membangkitkan tubuh racun bawaan dan menggunakannya, pencapaiannya di masa depan pasti tidak akan kalah dengan ahli yang pernah ditemui Zumi di masa lalu, dan bahkan mungkin mencapai puncak benua Lingwu. Ye Chen tanpa sadar memeluk Jilin erat-erat di lengannya, hatinya bergetar. Orang di lengannya memiliki tubuh racun bawaan. Jika dia berkultivasi dan mencapai alam integrasi Dao dan melepaskan racunnya, bukankah dia akan mampu membunuh 300 juta makhluk hidup? Jumlah ini tidak masuk akal. Bahkan di benua Lingwu, yang memiliki ratusan miliar makhluk hidup, termasuk manusia dan binatang iblis, jumlah ini akan cukup untuk memicu kepanikan di antara kekuatan di 5 wilayah. Tuan Makam, gadis ini sangat penting bagi pencapaian masa depanmu. Dia mungkin masih muda sekarang, tetapi ketika dia dewasa, dia pasti akan sangat membantu tujuanmu. Kamu harus merawatnya dengan baik. Ahli alam integrasi Dao yang melepaskan kabut beracun saat itu dikenal sebagai Dewa Seribu Racun. Zemi mengingat lebih banyak tentang apa yang terjadi saat itu. Tuan Makam, apakah kamu tahu apa yang terjadi pada Dewa Seribu Racun dan alam rahasia itu? Namun, tahukah kamu berapa banyak makhluk hidup yang telah terbunuh oleh racunnya? Zumi berbicara dengan hati-hati, ketakutan di matanya masih terlihat jelas. Zumi adalah ahli alam integrasi Dao tingkat 9 puncak, namun ingatan itu masih membuatnya merinding. Berapa banyak? Ye Chen menghirup udara dingin dan hatinya bergetar. Tampaknya teknik racun dunia benar-benar kuat jika digunakan dengan benar. Zumi mengulurkan 3 jari. 30.000, tanya Xiao Yao. Zumi menggelengkan kepalanya. 300.000. Dia masih menggelengkan kepalanya. 3 juta. Xiao Yao juga mulai kehilangan ketenangannya. Itu 30 juta. Menurut laporan para tetua keluarga Phoenix setelah pertempuran itu, kesimpulannya adalah lebih dari 32 juta binatang iblis dan manusia mati karena racun itu. Zumi menarik napas dalam-dalam dan berkata. Dari jumlah itu, ada 137 mayat alam integrasi Dao yang ditemukan, baik manusia maupun binatang iblis. Selain pasukan tingkat atas, tidak ada pasukan lain yang muncul tanpa cedera. Racun yang diperolehnya telah membantai 30 juta makhluk hidup, meskipun sebagian besar dari mereka adalah kultivator alam kaisar tertinggi dan alam semi-surgawi. Namun, bahkan para ahli alam integrasi Dao tidak dapat lolos dari racun tersebut. Ye Chen menelan ludah. Kemudian, dia melihat Jilin yang tidak sadarkan diri dan berkata, ini benar-benar menakutkan. Mungkin bahkan ahli alam penciptaan akan menderita luka karena menghirup racun tersebut. Namun, Jilin memiliki tubuh racun bawaan, yang jauh lebih kuat. Jika Jilin benar-benar membangkitkan tubuh racun bawaan dan menggunakannya, prestasinya di masa depan pasti tidak akan kalah dengan ahli yang pernah ditemui Zumi di masa lalu, dan bahkan mungkin mencapai puncak benua Lingwu. Ye Chen tanpa sadar memeluk Jilin erat-erat dalam pelukannya, hatinya bergetar. Orang di pelukannya memiliki tubuh racun bawaan. Jika dia berkultivasi dan mencapai alam integrasi Dao dan melepaskan racunnya, bukankah dia akan dapat membunuh 300 juta makhluk hidup? Jumlah ini tidak masuk akal. Bahkan di benua Lingwu, yang memiliki ratusan miliar makhluk hidup, termasuk manusia dan binatang iblis, jumlah ini akan cukup untuk memicu kepanikan di antara kekuatan di 5 wilayah. Tuan Makam, gadis ini sangat penting bagi prestasi masa depanmu. Dia mungkin masih muda sekarang, tetapi ketika dia dewasa, dia pasti akan sangat membantu tujuanmu. Kamu harus merawatnya dengan baik. Ahli alam Dao Integration yang melepaskan kabut beracun saat itu dikenal sebagai Dewa Seribu Racun. Zemi mengingat lebih banyak tentang apa yang terjadi saat itu. Tuan Makam, apakah Anda tahu apa yang terjadi pada Dewa Seribu Racun dan alam rahasia itu? Namun, tahukah kamu berapa banyak makhluk hidup yang telah terbunuh oleh racunnya? Zumi berbicara dengan hati-hati, ketakutan di matanya masih terlihat jelas. Zumi adalah ahli alam integrasi Dao tingkat 9 puncak, namun ingatan itu masih membuatnya merinding. Berapa banyak? Ye Chen menghirup udara dingin dan hatinya bergetar. Tampaknya teknik racun dunia benar-benar kuat jika digunakan dengan benar. Zumi mengulurkan 3 jari. 30.000, tanya Xiao Yao. Zumi menggelengkan kepalanya. 300.000. Dia masih menggelengkan kepalanya. 3 juta. Xiao Yao juga mulai kehilangan ketenangannya. Itu 30 juta. Menurut laporan para tetua keluarga Phoenix setelah pertempuran itu,
kesimpulannya adalah lebih dari 32 juta binatang iblis dan manusia mati karena racun itu. Zumi menarik napas dalam-dalam dan berkata, dari jumlah itu, ada 137 mayat alam integrasi Dao yang ditemukan, baik manusia maupun binatang iblis. Selain pasukan tingkat atas, tidak ada pasukan lain yang muncul tanpa cedera. Racun yang diperolehnya telah membantai 30 juta makhluk hidup, meskipun sebagian besar dari mereka adalah kultivator alam kaisar tertinggi dan alam semi-surgawi. Namun, bahkan para ahli alam integrasi Dao tidak dapat lolos dari racun tersebut. Ye Chen menelan ludah. Kemudian, dia melihat Jilin yang tidak sadarkan diri dan berkata, ini benar-benar menakutkan. Mungkin bahkan ahli alam penciptaan akan menderita luka karena menghirup racun tersebut. Namun, Jilin memiliki tubuh racun bawaan, yang jauh lebih kuat. Jika Jilin benar-benar membangkitkan tubuh racun bawaan dan menggunakannya, prestasinya di masa depan pasti tidak akan kalah dengan ahli yang pernah ditemui Zumi di masa lalu, dan bahkan mungkin mencapai puncak benua Lingwu. Ye Chen tanpa sadar memeluk Jilin erat-erat dalam pelukannya, hatinya bergetar. Orang di pelukannya memiliki tubuh racun bawaan. Jika dia berkultivasi dan mencapai alam integrasi Dao dan melepaskan racunnya, bukankah dia akan dapat membunuh 300 juta makhluk hidup? Jumlah ini tidak masuk akal. Bahkan di benua Lingwu, yang memiliki ratusan miliar makhluk hidup, termasuk manusia dan binatang iblis, jumlah ini akan cukup untuk memicu kepanikan di antara kekuatan di 5 wilayah. Tuan Makam, gadis ini sangat penting bagi prestasi masa depanmu. Dia mungkin masih muda sekarang, tetapi ketika dia dewasa, dia pasti akan sangat membantu tujuanmu. Kamu harus merawatnya dengan baik. Ahli alam Dao Integration yang melepaskan kabut beracun saat itu dikenal sebagai Dewa Seribu Racun. Zemi mengingat lebih banyak tentang apa yang terjadi saat itu. Tuan Makam, apakah Anda tahu apa yang terjadi pada Dewa Seribu Racun dan alam rahasia itu? Zumi mengulurkan 3 jarinya. 30.000, tanya Xiao Yao. Zumi menggelengkan kepalanya. 300.000. Dia masih menggelengkan kepalanya. 3 juta. Xiao Yao juga mulai kehilangan ketenangannya. Itu 30 juta. Menurut laporan para tetua keluarga Phoenix setelah pertempuran itu, kesimpulannya adalah lebih dari 32 juta binatang iblis dan manusia mati karena racun itu. Zumi menarik napas dalam-dalam dan berkata, dari jumlah itu, ada 137 mayat alam integrasi Dao yang ditemukan, baik manusia maupun binatang iblis. Selain kekuatan tingkat atas, tidak ada kekuatan lain yang muncul tanpa cedera. Racun yang diperolehnya telah membantai 30 juta makhluk hidup, meskipun sebagian besar dari mereka adalah kultivator alam kaisar tertinggi dan alam semi-surgawi. Tetap saja, bahkan para ahli alam integrasi Dao tidak dapat lolos dari racun itu. Ye Chen menelan ludah. Kemudian, dia melihat Jilin yang tidak sadarkan diri dan berkata, ini benar-benar menakutkan. Mungkin bahkan ahli alam penciptaan akan menderita luka karena menghirup racun tersebut. Namun, Jilin memiliki tubuh racun bawaan, yang jauh lebih kuat. Jika Jilin benar-benar membangkitkan tubuh racun bawaan dan menggunakannya, prestasinya di masa depan pasti tidak akan kalah dengan ahli yang pernah ditemui Zumi di masa lalu, dan bahkan mungkin mencapai puncak benua Lingwu. Ye Chen tanpa sadar memeluk Jilin erat-erat dalam pelukannya, hatinya bergetar. Orang di pelukannya memiliki tubuh racun bawaan. Jika dia berkultivasi dan mencapai alam integrasi Dao dan melepaskan racunnya, bukankah dia akan dapat membunuh 300 juta makhluk hidup? Jumlah ini tidak masuk akal. Bahkan di benua Lingwu, yang memiliki ratusan miliar makhluk hidup, termasuk manusia dan binatang iblis, jumlah ini akan cukup untuk memicu kepanikan di antara kekuatan di 5 wilayah. Tuan Makam, gadis ini sangat penting bagi prestasi masa depanmu. Dia mungkin masih muda sekarang, tetapi ketika dia dewasa, dia pasti akan sangat membantu tujuanmu. Kamu harus merawatnya dengan baik. Ahli alam Dao Integration yang melepaskan kabut beracun saat itu dikenal sebagai Dewa Seribu Racun. Zemi mengingat lebih banyak tentang apa yang terjadi saat itu. Tuan Makam, apakah Anda tahu apa yang terjadi pada Dewa Seribu Racun dan alam rahasia itu? Zumi mengulurkan 3 jarinya. 30.000, tanya Xiao Yao. Zumi menggelengkan kepalanya. 300.000, dia masih menggelengkan kepalanya. 3 juta, Xiao Yao juga mulai kehilangan ketenangannya. Itu 30 juta. Menurut laporan para tetua keluarga Phoenix setelah pertempuran itu, kesimpulannya adalah lebih dari 32 juta binatang iblis dan manusia mati karena racun itu.
Zumi menarik napas dalam-dalam dan berkata. Dari jumlah itu, ada 137 mayat alam integrasi Dao yang ditemukan, baik manusia maupun binatang iblis. Selain kekuatan tingkat atas, tidak ada kekuatan lain yang muncul tanpa cedera. Racun yang diperolehnya telah membantai 30 juta makhluk hidup, meskipun sebagian besar dari mereka adalah kultivator alam kaisar tertinggi dan alam semi-surgawi. Tetap saja, bahkan para ahli alam integrasi Dao tidak dapat lolos dari racun itu. Ye Chen menelan ludah. Kemudian, dia melihat Jilin yang tidak sadarkan diri dan berkata, ini benar-benar menakutkan. Mungkin bahkan ahli alam penciptaan akan menderita luka karena menghirup racun tersebut. Namun, Jilin memiliki tubuh racun bawaan, yang jauh lebih kuat. Jika Jilin benar-benar membangkitkan tubuh racun bawaan dan menggunakannya, prestasinya di masa depan pasti tidak akan kalah dengan ahli yang pernah ditemui Zumi di masa lalu, dan bahkan mungkin mencapai puncak benua Lingwu. Ye Chen tanpa sadar memeluk Jilin erat-erat dalam pelukannya, hatinya bergetar. Orang di pelukannya memiliki tubuh racun bawaan. Jika dia berkultivasi dan mencapai alam integrasi Dao dan melepaskan racunnya, bukankah dia akan dapat membunuh 300 juta makhluk hidup? Jumlah ini tidak masuk akal. Bahkan di benua Lingwu, yang memiliki ratusan miliar makhluk hidup, termasuk manusia dan binatang iblis, jumlah ini akan cukup untuk memicu kepanikan di antara kekuatan di 5 wilayah. Tuan Makam, gadis ini sangat penting bagi prestasi masa depanmu. Dia mungkin masih muda sekarang, tetapi ketika dia dewasa, dia pasti akan sangat membantu tujuanmu. Kamu harus merawatnya dengan baik. Ahli alam Dao Integration yang melepaskan kabut beracun saat itu dikenal sebagai Dewa Seribu Racun. Zemi mengingat lebih banyak tentang apa yang terjadi saat itu. Tuan Makam, apakah Anda tahu apa yang terjadi pada Dewa Seribu Racun dan alam rahasia itu? Bahkan para ahli alam Dao Integration tidak dapat lolos dari racun itu. Ye Chen menelan ludah. Kemudian, dia melihat Jilin yang tidak sadarkan diri dan berkata, ini benar-benar menakutkan. Mungkin bahkan para ahli alam creation akan menderita luka-luka karena menghirup racun itu. Namun, Jilin memiliki tubuh racun bawaan, yang jauh lebih kuat. Jika Jilin benar-benar membangkitkan tubuh racun bawaan dan menggunakannya, pencapaiannya di masa depan pasti tidak akan kalah dengan ahli yang pernah ditemui Zumi di masa lalu, dan bahkan mungkin mencapai puncak benua Lingwu. Ye Chen tanpa sadar memeluk Jilin erat-erat di lengannya, hatinya bergetar. Orang di lengannya memiliki tubuh racun bawaan. Jika dia berkultivasi dan mencapai alam Dao Integration dan melepaskan racunnya, bukankah dia akan dapat membunuh 300 juta makhluk hidup? Jumlah ini tidak masuk akal. Bahkan di benua Lingwu, yang memiliki ratusan miliar makhluk hidup, termasuk manusia dan binatang iblis, jumlah ini akan cukup untuk memicu kepanikan di antara kekuatan-kekuatan di 5 wilayah. Tuan Makam, gadis ini sangat penting bagi pencapaianmu di masa depan. Dia mungkin masih muda sekarang, tetapi ketika dia dewasa, dia pasti akan sangat membantu tujuanmu. Kamu harus merawatnya dengan baik. Ahli alam integrasi Dao yang melepaskan kabut beracun saat itu dikenal sebagai Dewa Seribu Racun. Zemi mengingat lebih banyak tentang apa yang terjadi saat itu. Tuan Makam, apakah kamu tahu apa yang terjadi pada Dewa Seribu Racun dan alam rahasia itu? Bahkan para ahli alam Dao Integration tidak dapat lolos dari racun itu. Ye Chen menelan ludah. Kemudian, dia melihat Jilin yang tidak sadarkan diri dan berkata, ini benar-benar menakutkan. Mungkin bahkan para ahli alam creation akan menderita luka-luka karena menghirup racun itu. Namun, Jilin memiliki tubuh racun bawaan, yang jauh lebih kuat. Jika Jilin benar-benar membangkitkan tubuh racun bawaan dan menggunakannya, pencapaiannya di masa depan pasti tidak akan kalah dengan ahli yang pernah ditemui Zumi di masa lalu, dan bahkan mungkin mencapai puncak benua Lingwu. Ye Chen tanpa sadar memeluk Jilin erat-erat di lengannya, hatinya bergetar. Orang di lengannya memiliki tubuh racun bawaan. Jika dia berkultivasi dan mencapai alam Dao Integration dan melepaskan racunnya, bukankah dia akan dapat membunuh 300 juta makhluk hidup? Jumlah ini tidak masuk akal. Bahkan di benua Lingwu, yang memiliki ratusan miliar makhluk hidup, termasuk manusia dan binatang iblis, jumlah ini akan cukup untuk memicu kepanikan di antara kekuatan-kekuatan di 5 wilayah. Tuan Makam, gadis ini sangat penting bagi pencapaianmu di masa depan. Dia mungkin masih muda sekarang, tetapi ketika dia dewasa, dia pasti akan sangat membantu tujuanmu. Kamu harus merawatnya dengan baik.
Ahli alam integrasi Dao yang melepaskan kabut beracun saat itu dikenal sebagai Dewa Seribu Racun. Zemi mengingat lebih banyak tentang apa yang terjadi saat itu. Tuan Makam, apakah kamu tahu apa yang terjadi pada Dewa Seribu Racun dan alam rahasia itu? Bab 1488, Pakar yang Mengerikan. Apa yang terjadi? Minat Ye Chen terusik. Rupanya, alam rahasia itu dulunya milik seorang ahli alam Star Aperture tingkat 9 puncak, yang hampir menerobos ke alam Great Void. Munculnya alam rahasia yang tak tertandingi itu pasti telah menyebabkan badai yang tak tertandingi 5.000 tahun yang lalu, bukan? Jika Dewa Seribu Racun masih hidup, dia mungkin bisa menemukannya dan menyuruh Jilin mempelajari teknik racunnya. Ditambah dengan racun bawaan Jilin sendiri, bahkan pasukan tingkat atas benua Lingwu akan waspada untuk menyinggung Jilin. Sejak zaman kuno, sekte tipe racun, para ahlinya, dan teknik mereka adalah yang paling mematikan dan paling misterius. Karena itu, Ye Chen semakin penasaran tentang apa yang terjadi pada Dewa Seribu Racun. Pembukaan alam rahasia itu telah menarik perhatian semua pasukan dari 5 wilayah benua Lingwu. Gelombang pertama orang yang datang hanyalah para ahli alam penciptaan dan alam integrasi Dao yang membawa murid-murid mereka untuk melihat dunia. Tokoh-tokoh yang benar-benar penting belum tiba. Saat itulah Dewa Seribu Racun meracuni 30 juta makhluk hidup hingga mati. Kejam sekali. Jika orang ini dapat berkultivasi dan mencapai alam gerbang tertutup, dia akan menjadi pemimpin jalan iblis. Setelah membunuh orang-orang itu, dia menggunakan racun yang tersisa sebagai penghalang untuk mencegah orang lain memasuki alam rahasia, dan memasukinya sendiri. Bahkan jika seorang ahli alam penciptaan memasuki kabut racun, mereka akan menderita luka-luka, dan bahkan mungkin mengalami kerusakan pada fondasi asal mereka. Inilah sebabnya dia dapat memasuki alam rahasia dengan aman. Zumi menganggap dirinya orang yang tegas dan kejam. Namun, dibandingkan dengan kekejaman Dewa Seribu Racun, dia hanya bisa mengakui kekalahan di bagian itu. Mata Zumi berkedip dengan tatapan yang rumit. Dia melanjutkan, setelah Dewa Racun Seribu memasuki alam mistik, para ahli alam bukaan bintang dan alam penciptaan dari Aula Jiwa, Istana 100 Dewa, Istana Pedang Segudang, keluarga Ouyang di wilayah tengah, dan keluarga Changxi, bergegas satu demi satu. Mereka bergabung untuk membubarkan kabut beracun, bersiap untuk membunuh Dewa Racun Seribu. Namun, dia sudah memasuki kedalaman alam rahasia untuk menerima warisan. Karena mereka tidak bisa masuk, mereka tetap di alam rahasia untuk menunggu. Setelah lebih dari 100 tahun, Dewa Racun Seribu akhirnya berhasil menerobos dan mencapai alam bukaan bintang tingkat ketiga, berhasil menerima warisan dari ahli alam gerbang tertutup tingkat 9 puncak itu. Dia kemudian bertarung melawan para ahli alam bukaan bintang dan alam penciptaan selama lebih dari 7 hari 7 malam, dan melepaskan racun setengah bawaan yang telah dimurnikannya selama 100 tahun itu. Racun setengah bawaan. Apa maksudnya? Ye Chen tercengang. Zumi menatap Jilin dan berkata, racun bawaan dan racun yang diperoleh agak mirip, tetapi perbedaannya terletak pada potensinya. Penguasa makam, mari kita gunakan darah para penggarap pemurnian tubuh sebagai contoh. Ambil contoh dirimu sendiri, sebagai seorang penggarap alam tubuh void tingkat ke-6, setetes darahmu dapat membunuh seorang penggarap alam semi surgawi tahap awal. Ye Chen mengangguk. Tubuhnya telah dimurnikan dan ditempa hingga setara dengan ahli alam integrasi Dao tahap awal. Penguasa makam, mari kita asumsikan bahwa darahmu setara dengan racun bawaan. Racun yang diperoleh seperti darah seorang ahli pemurnian tubuh alam transformasi astral tingkat ketiga. Satu tetesnya hanya dapat membunuh seorang penggarap alam kaisar tertinggi tingkat ke-5 atau ke-6. Sedangkan untuk racun setengah bawaan, itu seperti darah seorang ahli pemurnian tubuh alam transformasi astral tingkat ke-9, dan dapat membunuh seorang penggarap alam kaisar tertinggi tingkat ke-9. Meskipun perbedaan antara keduanya lebih rumit dan mendalam dari ini memberikan dasar untuk memahami cara membandingkannya. Itu hanya perbandingan. Itu hanya setetes racun, dan potensi racun dan darah berbeda. Racun berbeda dalam hal jenis dan efek. Racun jiwa lebih efektif pada mereka yang tidak mengolah kekuatan jiwa, sementara racun fisik lebih efektif pada mereka yang tidak fokus pada kultivasi pemurnian tubuh. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata Zumi, dia tiba-tiba merasa bahwa Jilin adalah kentang panas. Jika Dewa Racun Seribu dapat membunuh lebih dari 100 ahli alam integrasi Dao dengan racun yang diperolehnya, maka jika Jilin mencapai level yang sama, bukankah dia akan dapat membunuh 3 hingga 500 dari mereka dengan racun bawaannya?
Ini sudah cukup untuk membuktikan potensi dan kekuatan masa depan Jilin. Dalam pertempuran itu, racun setengah bawaan, itu sangat mengerikan. Saya hanya mendengarnya dari para tetua keluarga Phoenix, dan tidak melihatnya sendiri. Ada sedikit kerinduan di mata Zumi. Jika kau melihatnya dengan matamu sendiri, kau tidak akan berada di sini. Jika kau berpartisipasi dalam pertempuran itu, kau pasti akan mati, kata Xiao Yao bercanda. Itu benar, Lan Suewe mengangguk. Bahkan jika Zumi adalah ahli alam penciptaan setengah langkah, racun sekuat itu akan membunuhnya. Tidak ada dua cara untuk itu. Ketika kesembilan gadis itu mendengar Zumi berbicara tentang Jilin dan kejadian dari ribuan tahun yang lalu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat karena penasaran. Mereka juga ingin tahu akhir ceritanya. Dengan racun setengah bawaan, dia meracuni 3 tetua agung dari keluarga Changshi di wilayah tengah dan membunuh 7 ahli alam aperture bintang lainnya dari berbagai sekte dan keluarga di wilayah tengah. Ada 21 ahli lain dari wilayah tengah yang tewas. Kebetulan, para ahli dari wilayah tengah adalah orang-orang yang memimpin serangan untuk membunuhnya, jadi kerugian dari pihak mereka lebih tinggi. Tetap saja, pasukan daerah lain kehilangan 1 atau 2 ahli alam Star Aperture, juga beberapa ahli yang lebih lemah. Adapun Dewa Seribu Racun, tidak, dia seharusnya disebut Dewa Seribu Racun sekarang, pada akhirnya, dia merasa tidak bisa melarikan diri karena leluhur keluarga Changshi, ahli alam gerbang tertutup, muncul. Karena itu, sebelum dia menghancurkan dirinya sendiri, dia meninggalkan teknik racunnya dan warisan ahli alam gerbang tertutup tingkat 9 puncak itu di suatu tempat di wilayah laut tak berujung Laut Bintang. Tentu saja, penghancuran dirinya sendiri hampir membunuh leluhur itu, melukainya dengan parah. Zumi tiba-tiba tersenyum. Leluhur keluarga Changshi mungkin membutuhkan setidaknya 30.000 hingga 50.000 tahun untuk pulih dari luka-lukanya. Jika dia tidak beruntung dan telah merusak fondasi asalnya, bahkan mungkin butuh 200.000 tahun untuk pulih. Dia tertawa. Sebagai seorang kultivator, Dewa Seribu Racun telah berhadapan dengan banyak sekte dan keluarga, dan hampir membunuh seorang ahli alam gerbang tertutup sebelum dia meninggal. Lebih jauh lagi, dia telah membunuh 8 ahli alam aperture bintang dan 23 ahli alam penciptaan. Itu adalah pencapaian yang tak terbayangkan dan mengagumkan. Karena itu, Master Makam, ini seharusnya memberimu gambaran tentang tubuh racun bawaan Jilin, kan? Bab 1489, Melawan Racun dengan Racun. Jangan sebarkan berita ini. Kalau tidak, para ahli sekte dan keluarga yang tewas di tangan Dewa Seribu Racun mungkin berpikir bahwa Jilin adalah ahli warisnya dan menyerangmu dan Jilin. Ye Chen sedikit mengernyit. Saat ini, warisan yang ditinggalkan oleh Dewa Seribu Racun tidak diragukan lagi yang paling cocok untuk Jilin, jadi ketika dia memiliki kesempatan, dia harus membawanya ke tempat itu. Jika Jilin mendapatkan warisannya, kemungkinan Ola Jiwa tidak akan berani memiliki rencana apapun pada Jilin. Jilin bahkan bisa membalas dendam sendiri. Tiba-tiba, Ye Chen memikirkan sesuatu dan berbalik untuk melihat Lan Suewe dengan tatapan membara. Oh benar, Tuan, Anda mengatakan bahwa ada yang salah dengan tubuh Jilin, kan? Apa itu? Saya khawatir dia tahu lebih banyak tentang tubuh Jilin daripada saya, jadi saya akan membiarkan dia menjelaskannya. Lan Suewe menggelengkan kepalanya dan menatap Zumi. Zumi mengangguk dan meletakkan tangan kirinya di dahi Jilin. Setelah waktu yang lama, dia berkata, tubuh racun bawaan belum lengkap, yang menyebabkan beberapa penyumbatan di meridiannya. Yang terpenting, garis keturunan dan fisiknya adalah generasi pertama, yang berarti tubuhnya adalah fisik alami, berbeda dengan Dewa Seribu Racun, yang mewarisi racun yang diperolehnya. Oleh karena itu, kita perlu menemukan beberapa ramuan atau bahan yang sangat beracun untuk melawan racun dengan racun. Melawan racun dengan racun. Begitukah cara kita membuka penyumbatan meridian dan dantian Jilin? Ye Chen bertanya. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk memindai tubuhnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa meridian Jilin tersumbat dan dipenuhi racun. Jika itu adalah kultivator lain, mereka pasti sudah mati sekarang. Di sisi lain, tubuh Jilin semakin kuat dan kuat, selain dari fakta bahwa dia tidak dapat memperoleh kembali kesadarannya. Tingkat kultivasinya juga semakin tinggi dan tinggi. Awalnya, Jilin hanya seorang kultivator alam kaisar tertinggi tahap awal, tetapi dipelihara oleh garis keturunan dan racunnya, dia telah mencapai alam semi surgawi tingkat ketiga. Kecepatan kemajuannya jauh lebih cepat daripada Ye Chen. Selain itu, begitu dia menyelesaikan tubuh racun bawaan,
tingkat kultivasinya akan meningkat lebih jauh. Ya, karena Jilin memiliki tubuh racun bawaan, dia kebal terhadap setiap racun di dunia. Namun, racun di tubuhnya, mari kita katakan begini. Itu sedikit terlalu banyak. Sepertinya dia tidak bisa mencernanya sepenuhnya, jadi itu telah memblokir meridian dan dantiannya. Itu sebabnya kita membutuhkan sesuatu yang beracun untuk memperbaikinya, kata Zumi setelah melihat lebih dekat. Lalu, dua aliran racun akan bergabung bersama untuk menyempurnakan tubuh racun bawaan Jilin. Jika kita tidak melakukan ini, dan jika ini berlanjut untuk waktu yang lama, dia mungkin tidak akan pernah bangun. Ekspresi Ye Chen sedikit berubah. Dia telah berjanji pada Ji Siking bahwa dia akan melindungi Jilin, jadi dia tentu saja tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Jilin. Namun, bagaimana dia bisa melawan racun dengan racun? Semua jenis racun mulai muncul dalam benaknya. Beberapa adalah racun yang terjadi secara alami, sementara beberapa harus dibuat. Racun dari binatang iblis beracun mungkin juga berguna. Haruskah dia mensintesis beberapa dari mereka dan meningkatkan kemurniannya untuk dikonsumsi Jilin? Ye Chen dengan gugup membolak-balik semua jenis buku yang mencatat racun, yang telah diperolehnya dari perbendaharaan cabang ke-7 Hall of Souls. Dia berpikir bahwa Jilin akan pulih setelah dia mendapatkan ramuan naga jiwa 10.000 tahun, tetapi kebangkitan tubuh racun bawaannya telah melemparkan kunci pas ke dalam pekerjaannya. Tunggu, murid. Lan Suewe tiba-tiba memikirkan sesuatu dan sedikit mengernyit, tubuh racun bawaannya tidak sempurna, tetapi tidak dapat diperbaiki dengan racun biasa. Saya khawatir kita membutuhkan racun Dewa Surgawi 1000 racun. Setelah mendengar ini, buku di tangan Ye Chen jatuh ke tanah. Dia mengerutkan kening. Apakah itu berarti aku harus pergi ke tempat itu sekarang? Dengan kekuatanku saat ini, aku pasti akan mati jika pergi ke sana. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Namun, jika ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Jilin, aku bersedia mencobanya tidak peduli seberapa sulitnya. Aku baru saja berbicara dengan Zumi, kata Lan Suewe sambil berjalan perlahan. Dewa Surgawi 1000 racun menghancurkan dirinya sendiri, dan teknik racunnya serta racun yang dibawanya hilang di sana. Namun, kamu tidak harus pergi ke sana sekarang. Sejauh yang aku tahu, keluarga Dugu, Sekte Api Suci, dan yang lainnya juga berpartisipasi dalam pertempuran itu. Mereka seharusnya membawa kembali banyak mayat dan harta yang tercemar oleh racun. Temukan itu dan dapatkan itu. Yang terbaik adalah menggunakan racun yang sangat beracun, atau bahkan terkontaminasi dengan racun yang didapat. Ada perbedaan besar antara racun bawaan dan racun yang didapat. Kekuatan keduanya tidak dapat dibandingkan, tetapi racun yang didapat setidaknya jauh lebih kuat daripada racun lainnya. Jika Jilin ingin menyempurnakan tubuh racun bawaannya, akan lebih baik menggunakan racun yang diperoleh. Tunggu, aku teringat sesuatu. Kita juga tahu tentang pertempuran itu 5.000 tahun yang lalu. Moonlight Buddha perlahan berjalan mendekat dengan kedua telapak tangannya saling menempel. Hanya saja Sekte Buddha Emas kita tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi pada saat itu. Namun, keluarga Beigong, keluarga Dugu, dan 10 kekuatan tingkat menengah lainnya di wilayah barat masing-masing mengirim 2 ahli alam penciptaan. 2000 tahun yang lalu, keluarga Dugu membawa kembali ginseng 1000 setan dari tempat itu. Dikabarkan bahwa Dewa Surgawi 1000 racun menggunakannya untuk meramu racun setengah bawaannya. Hanya saja, selama ribuan tahun terakhir, belum lagi racun bawaan, bahkan racun yang diperoleh dan racun setengah bawaan hanya dapat digunakan oleh Dewa Surgawi 1000 racun. Ginseng 1000 setan yang dibawa kembali sangat beracun, jadi tidak ada prajurit dalam keluarga Dugu yang dapat menggunakannya. 2000 tahun yang lalu, keluarga Dugu, keluarga Beigong, dan Paviliun Bulu Terbang bersama-sama mengadakan lelang untuk melelang ginseng 1000 setan, tetapi, Buddha Cahaya Bulan memperlihatkan senyum tak berdaya dan berkata, wilayah barat tandus. Itu bukan tempat yang makmur bagi para pembudidaya iblis. Sebagian besar sekte pemurnian racun terletak di wilayah Sekte Api Suci, keluarga Baili, dan keluarga Duanmu. Selain itu, sekte pemurnian racun itu tidak datang ke pelelangan. Bahkan tidak ada satupun tawaran untuk ginseng 1000 setan, yang mungkin karena racun ginseng 1000 setan begitu kuat sehingga tidak ada yang percaya bahwa mereka dapat menggunakannya. Karena itu, ginseng 1000 setan ini seharusnya masih berada dalam kepemilikan keluarga Dugu. Kepala makam, jika Anda bisa mendapatkannya, kami dapat membantu Nona Jilin menyempurnakan tubuh racun bawaannya.
Keluarga Dugu adalah salah satu dari 10 keluarga dan sekte tingkat menengah utama, dan sedikit lebih rendah dari keluarga Beigong dalam hal kekuatan. Namun, mereka tidak bisa dianggap enteng. Selain itu, wilayah barat berbeda dari 4 wilayah lainnya. Wilayah tersebut tidak memiliki kekuatan tingkat tinggi atau tingkat atas yang mengawasinya, dan sebaliknya diperintah bersama oleh 10 keluarga dan sekte tingkat menengah. 10 kekuatan tersebut telah mempertahankan keadaan keseimbangan ini selama 100.000 tahun, dan saling mengawasi. Dalam hal itu, dapat dikatakan bahwa perbedaan kekuatan antara kekuatan-kekuatan ini tidak terlalu besar. Bab 1490, Keadaan Sulit. Keluarga Dugu, Dugu Fengchen, Ye Chen teringat saat dia pergi ke wilayah ras jiwa dan membunuh tuan muda kelima dari keluarga Dugu, Dugu Fengchen, seorang jenius alam Raja Surgawi tingkat 4 berusia 18 tahun. Dia telah membunuh 6 jenius lainnya dan 2 penjaga alam kekacauan primordial dari keluarga Dugu juga. Tidak akan mudah untuk mendapatkan ginseng 1000 iblis dari keluarga Dugu. Aku harus memikirkan cara untuk mendapatkannya, haruskah aku meminta bantuan Beigong Hongtian? Ye Chen sedikit gugup. Dia bergumam pada dirinya sendiri, para tetua agung di belakang Beigong Hongtian semuanya sangat cerdik. Jika mereka tahu bahwa aku menginginkan ginseng 1000 iblis, mereka pasti akan dengan senang hati membantu, dan bahkan mungkin akan membayarnya. Namun, mereka pasti akan berspekulasi tentang alasan mengapa aku membutuhkan ginseng 1000 iblis. Banyak ahli dari sekte pemurni racun tidak membeli ginseng 1000 iblis, bukan karena harganya mahal, juga bukan karena tidak dapat dibeli. Itu hanya karena mereka tidak dapat menggunakannya setelah membelinya. Mereka tidak sekuat Dewa 1000 Racun, jadi kesalahan sekecil apapun saat menangani ginseng 1000 iblis akan berakhir dengan membunuh mereka, dan bahkan menghancurkan sekte mereka. Oleh karena itu, sekte pemurni racun di wilayah barat bahkan tidak menunjukkan minat sedikit pun pada ginseng 1000 iblis. Namun, jika Ye Chen tiba-tiba muncul dan membelinya, orang-orang pasti akan mengetahuinya dan mulai menyelidiki masalah tersebut. Lagi pula, Ye Chen tidak pernah menggunakan racun ketika dia datang ke benua Lingwu, apalagi membunuh siapapun dengannya. Jika Ye Chen tiba-tiba membeli harta karun beracun dan mengatakan bahwa dia ingin berlatih seni racun, hanya sedikit orang yang akan mempercayainya, terutama karena para ahli tipe racun menghindarinya. Lebih baik tidak meminta bantuan keluarga Beigong saat itu. Bagaimanapun, aku tidak mempercayai mereka. Mungkin, ketika para ahli dari Aula Jiwa kembali, mereka akan membocorkan informasiku kepada mereka. Ye Chen tahu betul bahwa dia harus berhati-hati. Begitu berita tentang fisik Jilin diketahui, orang-orang pasti akan mengaitkannya kembali dengan tragedi yang diabadikan oleh Dewa 1000 Racun 5000 tahun yang lalu, yang akan membuat dia dan Jilin menjadi sasaran berbagai sekte. Dewa 1000 Racun telah melebih-lebihkan dirinya sendiri, atau mungkin meremehkan para ahli dari berbagai kekuatan. Sebagai ahli alam aperture bintang tingkat ketiga, kekuatannya tidak cukup untuk menghadapi musuh-musuhnya. Akibatnya, dia binasa sebelum mencapai potensi penuhnya dan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri untuk mencegah musuh-musuhnya mendapatkan warisan dan racunnya. Dia melemparkan semua teknik racun, harta karun, dan warisan ahli alam gerbang tertutup tingkat 9 ke laut. Selama bertahun-tahun, semua kekuatan utama telah mengirim orang ke sana untuk mencari relik Dewa 1000 Racun, itulah sebabnya keluarga Dugu memperoleh ginseng 1000 iblis. Sayangnya, ginseng 1000 iblis itu mengandung racun yang diperolehnya, yang dapat membunuh puluhan ahli alam integrasi Dao. Bahkan tetua agung alam penciptaan tingkat kelima keluarga Dugu harus menangani ginseng 1000 iblis dengan hati-hati saat membawanya kembali. Meski begitu, dia telah diracuni, dan harus memulihkan diri selama 2000 tahun terakhir. Lebih jauh lagi, dikatakan bahwa dia belum pulih dari racun itu. Saat itu, keluarga Dugu ingin menjual ginseng 1000 iblis dengan imbalan beberapa artefak ruang waktu, itulah sebabnya mereka mengadakan pelelangan. Sayangnya, tidak ada yang menawar ginseng 1000 iblis. Semua orang telah mendengar bahwa tetua agung itu diracuni, jadi tidak ada seorang pun di bawah alam penciptaan yang berani menginginkannya. Adapun mereka yang telah mencapai alam penciptaan, hampir tidak ada dari mereka yang berspesialisasi dalam mengolah teknik racun. Bahkan jika mereka mencobanya, mereka tidak akan dapat menggunakan ginseng 1000 iblis tanpa teknik dan fisik yang menyertainya. Dengan demikian, ginseng 1000 iblis tetap berada dalam kepemilikan keluarga Dugu. Lelang. Aku harus mencari alasan untuk membuat keluarga Dugu mengadakan lelang lagi.
Aku akan menawar sendiri, mungkin dengan menyamar, dan setelah aku mendapatkan ginseng 1000 iblis, aku akan menghilang. Mata Ye Chen berkedip. Dia tahu bahwa bahkan jika dia mendapatkan ginseng 1000 iblis, orang lain pasti menginginkannya. Tidak seorang pun ingin menyaksikan kelahiran Dewa Surgawi 1000 racun lainnya, yang akan mengancam sekte dan keluarga mereka. Saat itu, ketika Dewa Surgawi 1000 racun masih menjadi kultivator alam integrasi Dao, dia telah meracuni 30 juta makhluk hidup hingga mati. Jika ahli racun lain sekalibernya muncul, itu mungkin akan menyebabkan badai darah. Ini adalah situasi yang tidak ingin dilihat siapapun. Oleh karena itu, selama Ye Chen menawar ginseng 1000 iblis, dia pasti akan dibunuh kecuali dia didukung oleh kekuatan tingkat tinggi atau tingkat atas. Dia harus membuat persiapan terlebih dahulu. Tunggu, penguasa makam. Setelah kita mendapatkan ginseng 1000 iblis dan menyatukannya ke dalam tubuh Jilin, itu memang akan melengkapi tubuh racun bawaannya. Namun, menurut catatan dalam buku-buku kuno, mungkin masih ada beberapa masalah. Ketika aku senggang, aku membaca buku-buku kuno Istana Pedang Segudang dan membaca berbagai hal, kenang Lan Suewe. Aku samar-samar ingat bahwa sebelum perang dimulai, Dewa Perang Iblis Surgawi kuno adalah seorang ahli pada tingkat yang sama dengan Dewa Naga Iblis Darah kuno. Dia pernah memiliki musuh bebuyutan yang dikenal sebagai Dewa Racun Bawaan, yang dikatakan memiliki tubuh racun bawaan. Dewa Racun Bawaan, yang merupakan ahli alam gerbang tertutup tingkat kelima, meracuni klan iblis surgawi sebelum perang kuno. Tentu saja, Dewa Perang Iblis Surgawi tidak mati. Namun, ratusan juta makhluk hidup klan iblis surgawi tewas secara tragis di tangan Dewa Racun Bawaan ini. Sebelum perang kuno dimulai, Dewa Racun Bawaan dibunuh oleh Dewa Perang Iblis Surgawi. Sebelum Dewa Racun Bawaan meninggal, Dewa Perang Iblis Surgawi menginterogasinya tentang cara memelihara makhluk hidup dengan tubuh racun bawaan. Saya ingat ada teks yang ditinggalkan oleh Dewa Racun Bawaan di buku-buku kuno. Untuk membentuk dan melengkapi tubuh racun bawaan, seseorang perlu dipelihara dan kemudian melewati kesengsaraan petir surgawi. Jika seseorang menginginkan tubuh racun bawaan, seseorang memerlukan izin dari surga. Lan Suewe menatap Jilin dengan ekspresi rumit dan melanjutkan, baru sekarang saya memahami teks itu. Itu perlu dipelihara setelah lahir, tetapi juga perlu dipelihara terus-menerus selama proses pertumbuhan. Lagi pula, ada juga dewa iblis di zaman kuno yang ingin memelihara tubuh racun bawaan, tetapi tanpa kecuali, mereka semua gagal. Sekarang, aku merasa bahwa tubuh racun bawaan mungkin hanya terbentuk secara alami seperti garis keturunan generasi pertama. Ia juga membutuhkan sejumlah besar racun yang diperoleh sebagai makanan, atau mungkin darah seseorang yang mengolah racun yang diperoleh. Pertama-tama, ia akan memungkinkan mereka yang memiliki tubuh racun bawaan untuk bangkit.